There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. 'Cause maybe you're gonna be the one that saved me. And after all, football's coming home. Enak. Amin. Salaman dulu dong kalau itu. Amin dulu. Salaman dulu. Kalau itu terjadi itu, terjadi. Masuk Yakin kan terserah sekali. gue? Nggak apa-apa nggak masuk. Yang penting coming home terakhirnya masuk. Yang 3-4 kalimat sebelumnya nggak apa-apa. Kembali lagi bersama saya Chris Irawan Dan saya Acan Laksana. dalam podcast Ujung Tombak. Minum mana sama kita hari ini? ya. Es Ya, ginger ya. karena Es ginger. Kok es ginger? Bukan. Hot ginger. Hot ginger. Karena Ya. usia tidak bisa bohong. Ya, dan tenggorokan tidak bisa tahan lama kalau malam ya. Betul, dan kita juga karena begadang terus nonton, bangun subuh, orang lain bangun subuh jogging, Bener. kita bangun subuh Langsung nonton nonton. bola. Padahal kita nggak kerja di beIN Sport loh. Wajay. Harusnya sama Micah Richard. Ya. Mereka Sky ya? Aduh mereka apa bukan CBS. Oh dia CBS ya, sorry kok CBS. CBS sih kok. CBS ya, CBS Kok ya. kayak radio ya namanya. Itu CDBS. Oh iya. Sorry. Itu tahu saya. Ada siaran horor dulu. Ya, Zaman menurutku aku SMA. CBS yang punya di Mika Richard, Thierry Henry sama cewek itu menurutku itu paling analisanya berimbang lah. Dan enggak, Nggak terlalu banyak, maksudnya nggak terlalu banyak bahas-bahas yang tergantung. Kalau Jamie Carragher bahas MU Ya. enggak berimbang. makanya aku nggak sebut dia. Ya, aku nggak sebut dia makanya kan. Aku bilang kalau Mika Richard, Thierry Henry sama yang cewek itu nggak bias lah. Maksudku Kate Abdul. dibahas sesuai yang itu ya. Pertandingannya nggak terlalu banyak Iya. ada unsur personal lah. Tapi kalau Carragher personal bos, makanya Roy Keane kalau ngomongin dia pasti emosi kali. Ya, Nggak ya, disalamin kan? Kalau kamu lagi, kamu kalau kita perhatiin tuh misalnya kalau mereka di pinggir lapangan, mereka interview Oh iya. pemain-pemain MU atau ex pemain MU pasti nggak mau salaman. Dikacangin kan? Dikacangin Ya, Carragher aku sering karena baca juga. dia selain tidak berimbang emang ngaco aja. Ya dia kan emang ya bikin ya sama kayak yang orang-orang di satu orang itu aja udah. Oh bapak itu Yang penting ya. bikin aja chaos dulu. Ya bukan bikin chaos lagi, emang sembarang aja. Ya. Yang penting pokoknya dia fans ini aja. Pokoknya kalau intinya yang dibahas MU dia benci aja. Ya. Seperti sembarangnya crossing Inggris menurutku. Kok kesana arah ya? Menurutku Menurutmu sembarang? iya karena gini, Jadi gol bos. memang jadi gol. Tapi kita harus lihat dulu. Kemarin kenapa bilang asal-asalan? Karena memang tidak ada pattern permainan menurutku Inggris jadinya. Oh, Bener nggak? enggak sebentar. Kalau menurutmu pattern tuh kayak gimana? Karena kalau menurutku kalau kita lihat serangannya, aku nggak bias ya, tapi Ki juga sadar dan itu pelatih juga merasakan itu. Waktu mulai Rashford yang inti, serangannya jadi berbeda dibanding awal-awal kan yang inti Gordon kan. Tapi di 2 pertandingan terakhir yang intinya Rashford. Walaupun di pertandingan terakhir ini justru begitu Gordon masuk, baru crossingnya nyampe ke Harry Kane. That's it. Kalau emang main crossing, kenapa Ki nggak panggil orang yang jago crossing seantero dunia saat ini? Ya kita tanya Tuchel. Karena Ya. itu poin itu aku setuju. Luke Shaw itu crossingnya bagus banget dan selalu nyampe ke Maguire. Ya. Terus di kanan, sebenci-bencinya aku sama Liverpool, aku harus mengakui TAA sebagus itu kalau crossing. Dan dia pasti akan bisa menemukan Harry Kane dengan crossingnya. Masuk akal nggak? Masuk akal. Ya. Aku tidak bisa mendebat itu karena TAA sebagus itu. Karena gini, kalau kita mainnya Inggris, praktis sudah mereka main dari wing aja dah. Iya betul. Dari tengah nggak bisa. Tengah nggak ada kan? Kalau dulu, kalau misalnya Foden main agak beda. Foden lebih sering nusuk ke dalam. Karena Ya. dia tipe gocek-gocek lah modelannya itu. Berani Berani masuk. ngelewatin, berani masuk. Berani masuk. Sama juga kalau misalnya dipanggil Palmer. Palmer harusnya main di Harusnya dari ada tengah. Palmer kalau menurutku. Bahkan komentatornya pun bilang England should call a one creative midfielder right now, like Cole Palmer. Palmer. Ya. Palmer itu pembeda. Walaupun klubnya dia anyep, tapi dianya Palmer still Palmer gitu. Ya. Nggak ya kentara banget karena kemarin aku bilang
kuncinya tuh di awal adalah Harry Kane dan Jude Bellingham. Kita harus lihat Harry Kane mainnya nunggu aja udah. Dia nggak kayak di Bayern Munchen yang drop deep ya, bantu build up, sama sekali nggak bantu build up. Jude juga jarang megang bola. Walaupun ada beberapa kali dia dari flank kiri ya, dia berhasil bawa bola masuk. Tapi dia ini bukan emang tipe pemain yang emang sih dia seperti Zidane ya. Tapi dia bukan tipe orang yang suka bawa bola terlalu lama. Kipa maksud gue. Seorang gelandang Masih lebih lama Vitinha. Bukan ini maksudku. Vitinha itu memang bawa bola kiri kanan, maksudku gini. Dia nggak suka terlalu banyak sentuhan dengan bola. Memang simpel aja dia. Dapat passing lagi, dapat passing lagi. Dan dia emang bukan tipe dribbling yang gocek-gocek loh. Lebih kayak Pirlo berarti ya? Jalan lah bolanya. Karena kalau menurutku Pirlo juga nggak terlalu lama dia nahan ya. Viral agak susah, makanya aku bilang Bellingham ini pemain yang beda ya. Tapi kan dia bukan gelandang serang sebenarnya. Dia tidak punya karakter yang, karena dia bisa di semua tempat. Jadi dia nggak punya satu karakter jadi dia nggak khusus. punya karakter spesifik. Maka dia aku bilang seperti di apa. awal, maka aku bilang di awal, Tuchel harus tahu pakai Bellingham. Dan kalau kita lihat Bellingham sangat berbahaya dengan depth duluan ya. Dan kalau menurutku berarti kalau dengan statement itu berarti sebenarnya lubang yang dipunyain sama Inggris, lubang manapun Bellingham bisa nutupin. Dia akan lebih efektif kalau kita nggak tahu cara pakai. Udah kayak jadi di box to box ya, nomor 8. Oke. Tapi berarti nggak terlalu jauh sampai ke depan kalau dia box to box. Nah itu, tapi hebatnya dia jago positioning. Dia kayak Rabiot ya. Kalau kita Rabiot. Oh iya. Kalau itu aku sepakat Rabiot. Dia Rabiot tuh selalu ada di tempat yang tepat loh. Ya. Untuk terima bola ya. passing ya. Dan dia selalu memenuhin, kan selalu overload ya kalau Prancis ya. Nanti kita bahas gitu. Oke. Tapi dia kalau kita nggak tahu cara pakai Jude, sayang banget nih. Dan kalau kita lihat di babak pertama, berapa kali crossingnya Jude Bellingham yang crossingnya dia dikasih crossing yang bolanya hampir untung kipernya si Empasi ini, manusia peminum AC ini. Waduh. Karena dia Empasi. Ya. Kalau dia Bemo manusia banyak naik Bemo. Manusia bikin demo. Demo apa dulu nih? Banyak kan peluangnya Jude yang headingnya. Iya. Dan itu benar-benar yang heading menurut gue kelas lah, maksudnya yang nyambar benar-benar yang ke pojok lagi. Oh iya, kalau itu kan memang kita sepakat bahwa kemampuan header Ya. Jude Bellingham bagus. Maksudku adalah kalau emang gak punya pattern permainan kayak aku ngomongnya, karena kita nonton PSG, nonton Bayern tuh benar-benar yang kita lihat pergerakan Jelas tuh, tahu kemana arahnya. kita lihat nih ini ada benar-benar skemanya nih. Pemainnya kemana-kemana tuh. Wait, apakah mungkin kalau menurutmu bahwa si Tuchel tidak mengantisipasi bahwa di Piala Dunia ini bakal banyak yang low block sehingga bola atas yang paling masuk akal? Aku rasa dia punya ego aja dia. Dia pengen buktiin tanpa orang-orangnya bisa. Oke. Bukan karena dia tidak mengantisipasi kemungkinan ini. Iya. Makanya Tapi kalau menurutku lucu karena kalau dia strikernya Harry Kane, Pak. Karena aku udah Jadi bilang harusnya kemarin. dia mengantisipasi itu. Karena aku bilang kemarin kan, kenapa kita nggak bawa minimal pemain yang punya karakter? Ya Trent crossing bagus, Maguire bola atas, siapa lagi yang Cole Palmer kreatif di tengah. Iya sih, maksudnya padahal kalau di kepalaku ya kalau dia bawa Maguire, kalau buntu dia tinggal geser ke depan Jude, Maguire, Kane, taruh ya bola di situ. Salah satu pasti dapat. Permasalahan habis 20 menit pertama, habis kebobolan, Inggris praktis mainnya crossing aja udah. Ya aneh sih memang. Crossing aja kan? Iya. Makanya, Jadi kelihatan banget Rashford itu udah diinstruksi bahwa coba lewatin satu, kalau nggak lewat keping kanan, kayak angkat bolanya. Jude yang sebenarnya kalau di atas kertas 4-3-3 sebagai gelandang serang, jarang megang bola dia. Ada megang bola tapi jarang maksudku. Bukan emang megang, memang dia megang kadang berbahaya ya. Ada peluangnya itu yang bagus tuh. Iya. Di satu kali pedalada tuh, Iya. yang gerakan Zidane banget tuh. Langsung syuting kayak kiri tuh. Tuh kayak kiri bisa tuh di Jude. Nggak kayak Di Madrid nggak pernah. Oh di Madrid Jude semua bisa dia. Oh, oke. Yang nggak bisa? Udah jangan paksa. Jangan maksa aku bilang. Giring terus. Dia selalu nunggu di kotak penalti Jude. Jarang dia drop deep ke. Tapi yang crossing siapa kalau di Madrid? Trent. Nah ini masalahnya. Udah jangan panjang lah. Enggak, maksudnya aku coba menganalisa harusnya Trent. Kenapa enggak ya kalau di Madrid selama dia gol sundulan tuh siapa yang angkat bola? Selalu Trent. Masalahnya lagi loh. Enggak, maksudku kenapa aku bertanya? Ya, makanya aku bilang dulu. Ada masalah gini. Di Madrid tuh permasalahan di fullback loh. Gak pernah selalu sama orangnya. Tapi crossing selalu nyampe. Nah, karena banyak faktor nih. Karena kita selalu kosong orang di kotak penalti.
Enggak, poinku Dan bertanya ini adalah kalau misalnya crossing selama ini yang Jude dapatkan hanya dari tren, berarti aneh memang dia tidak membawa tren. Oke gini tunggu. Jangan membahas yang musim ini ya. Kalau kayak bahas yang musim 2 Ya, musim lalu, sebelum-sebelumnya yang Jude masih jadi datang terus itu dari matahari. gini. Madrid tuh bukan tim yang jago crossing ya. Mm-mm. Karena tim kayak Atletico Madrid, Barcelona tuh crossingnya tuh gila menurutku. Itu setiap kali mereka crossing, jantung mau copot, Pak. Karena pasti nyampe ke orangnya nih. Pertama nyampe dan bolanya tuh tajam loh. Maka aku bilang kayak Ah. Cancelo tuh harusnya ngasih bola-bola tajam ke Ronaldo, tinggal sambar aja tuh. Iya. Persis kayak beberapa kali bola Rashford, benar-benar bola tajam loh. Yang kayak kalau heading Kayak dia tuh golnya Ronaldo kemarin itu langsung kan. deras banget tuh. Iya. Makanya kalau nonton Kroasia, ini Atletico Madrid banget nih. Nonton apalagi ya, kalau sebenarnya banyak loh. Tim-tim yang main crossingnya bagus banget. Oke. Dan King ngerasa Dan- bahwa dan Inggris ini enggak. tidak seperti itu. Inggris beberapa kali ya, dari 10 kali mungkin 1-2 kali yang tajam banget crossingnya. Hmm. Makanya aku bilang ya nggak ada pattern nih tuh kalau. Iya sih. Sekarang kayak ngejilat udah mau sendiri udah nih. Kayak nggak mau bawa pemain-pemain yang Iya memang itu, makanya aku bertanya kan, apakah ini terjadi karena si Tuchel merasa bahwa nanti di Piala Dunia tidak akan ada yang low block sehingga karena kelihatannya tim lain tuh siap dengan Tidak low block, mungkin, dia nggak tidak- low block, nggak siap. tidak mungkin dia tidak mempersiapkan yang tim low block soalnya. Dia pasti tim-tim yang secara ofensif lemah, dia akan kuatin di bertahan lah Nah pasti. itu udah maksudku, kalau dia memang sudah tahu low block, kenapa tidak bawa tren? Enggak maksudnya bukan soal tidak bawa tren. Tim yang dia bawa, yang dia percayai, tidak bisa menjalankan skema yang dia mau berarti. Atau emang dia tidak punya skema yang paten nih untuk Lihat nih dijalankan. kanan kirinya, Spence, O'Reilly. Ini ya cantik sih, cuman nggak pernah bisa crossing. Ya Aureli Moorman sebenarnya cantik. Tapi maksudku gini, maksudku skema dia ini nggak jalan kenapa? Karena di tengahnya nggak ada yang carry the ball kayak aku bilang tuh. Oh berarti Bellingham nggak cukup Sebenarnya- menurutmu untuk carry the ball sampai depan? Enggak, karena dia nunggu di kotak penalti. Iya, dia nunggu juga seperti ya. kasus Inggris sama persis kayak Bruno di Portugal. Kenapa Bruno selalu nunggu di Iya, kotak penalti? dia nggak seperti Bruno di MU ya. Poros tengahnya dia kuasai Masuk banget. gini aja, kayak duduk gelang tarung nih, Anderson Arise. Nekat aja satu orang, biar satu nomor 10 ini bawa bola aja, yang nggak perlu takut. Kalau dia hilang bola, udah ada 2 orang backing di belakang lo. Itu sih yang aku juga harapkan di Portugal sebenarnya. Jadi kayak ngerasa Bellingham tidak melakukan itu, tidak berani megang Entah- bola lama. Maksudku di ya, ini tricky makanya pakai Bellingham ini. Entah instruksinya Tuchel untuk dia nunggu di kotak penalti, atau emang Bellinghamnya yang nggak mau turun, atau emang dia sengaja dia pengen terima bola aja dari. Atau mungkin di karena dia tahu dia punya sayap kayak Madueke, Rashford, Saka sehingga dia nggak perlu megang bola lama, kirim aja ke pinggir. Ini juga masalahku sama 2 winger ini. Gak ada yang berani bener-bener apa ya. Makanya aku suka apa ya, mau kesel juga kesel, tapi saat kayak gini aku lihat kayak gelandang kayak winger kayak Vini tuh bener-bener useful loh. Karena dia bisa berikan banyak opsi serangan. Berani, Kadang dia berani- lewat, berani kadang dia nusuk. crossing ya. Kalau kayak Becky udah tahu kayak cuman keeping sekali balik lagi bola ini. Gampang. Ya, dia tahu. Gak akan kemana. ketar-ketir. Makanya kayak Vini yang selalu bawa bola maksa tuh ya bikin back nggak tenang. Bikin backnya tuh juga nggak berani maju. Nih dia bawa Roger siapa dan Warta. Roger Milla bukan. Mending dia bawa Palmer loh, jauh banget. Aku ya permasalahan kita lihat di ini ya benar-benar nggak ada gelandang kreatif loh. Siapa gelandang kreatifnya Inggris nih? Nggak ada. Dia kalau main kayak gini terus kacau sih semua. Tapi emang makanya aku bilang justru pada saat dia mainnya masih jelek, di match berikutnya dia malah ketemunya tuan rumah dengan Ya semengerikan itu. Nah, Jadi kayak kita bahas lawannya Meksiko nih ya. Kita nonton nggak? Aku nggak nonton sumpah. Meksiko lawan Ekuador. Ekuador katamu babak pertama seru ya. Seru. Aku nonton babak pertama seru. Tapi aku juga kaget ternyata Meksiko tuh sebagus itu. Dalam bayanganku kan hanya karena dia nggak pernah ketemu lawan yang sepadan aja. Pikiranku kan. Kayak ci tuan rumah nggak pernah ketemu lawan Katos. Ya ci menang-menang aja. Kayak Amerika lah modelnya gitu. Tapi ternyata bagus ternyata serangannya. Bahkan dalam kepalaku Kepala punya pepaya.
ikan tanpa kelapa. Ya. Jadi kayak aku ngerasa kayak kalau kemarin nih masih ada Javier Chicharito Hernandez dengan mereka main kayak gini, aduh enak banget. Seperti apa sih mainnya Meksiko ini, aku penasaran sumpah. Ya maksudnya Tapi dari aku sumpah ini karena aku bilang susah mencari waktu nonton sumpah. Dan ya sebenarnya kayak harus memilih soalnya matchnya gini, match normal tuh kan dia mainnya jam 1, kadang jam 3. aku yang tengah malam aku udah nonton lah. Jadi terus bergeser. Jadi memang kalau menurutku kayak memang harus ngorbanin satu. Kalau kayak nonton yang jam 1 otomatis kayak nggak bisa nonton yang subuh karena kayak ketiduran. Kayak bangun bisa nonton yang jam 7 atau jam 9. Tapi ada satu match pasti hilang. Nggak bisa kayak nonton semua tuh dari jam 1 sampai nggak tidur sampai jam 9. Lah kayak orang apa? Dan terus terang kayak aku mulai turun berat badan sih. Kebalik be, aku malah naik berat badanku. Karena aku nonton kan sambil kunyah dan udah nggak lari. Biasanya kan aku tetap lari nih, at least sosial seminggu sekali. Aku tuh ditegur teman kerja aku tahu. Kan aku pakai kemeja terus dia bilang, "Gede kali perutmu." Sel gitu. Terus aku yang kayak langsung sedih. Udah 9,5 tahun nggak lahir. Jadi kayak ngerasa iya cik lah aku bilang gitu, udah nggak pernah lari gitu. Masalah aku nggak bisa nonton. Kayak bisa nonton tanpa ngunyah. Bisa. Ngopi? Jangan terlalu jauh ya. Enggak, maksudnya ini Kita fokus lagi membenarkan aja bahwa aku berat badanku. Apa yang membuat Meksiko bagus menurutku? Kolektif itu pertama. Okay. Ada bagusnya memang tim-tim seperti atau negara-negara kecil yang tidak punya matahari. Jadi semua orang bermain, semua simple kok sebenarnya. Mereka naik, wingback muncul normal loh, kayak skema normal aja. Wingback muncul, kasih crossing, kalau nggak balik ke tengah, ntar ada yang coba masuk, cakep, kolektif. Jadi maksudku dia percaya semua orang. Nggak ada matahari seperti yang mulia, yang udah masuk minta tapi temennya nggak kasih. Nah itu berat. Tapi ini semua mereka semua saling percaya. Dan kekuatan di setiap kali dia main, stadion selalu berwarna hijau. Selalu. Itu gila sih. Itu maksudku kekuatan. Stadionnya gede. Semua stadion yang dari kemarin aku tonton, kapasitasnya semua di atas Old Trafford. Old Trafford kan 79.000. Semua rata-rata di atas itu, 89, 100 sekian. Jadi maksudku bisa kok nyebut langsung Bernabeu kok 90.000. Enggak, karena aku nggak tahu Bernabeu. Aku taunya Old Trafford nih. Sorry aja. Kalau Camp Nou atau Bernabeu lebih gede ya maaf. Jarang nonton. Daripada aku sebut GBK kan. Tapi kalau pemain Meksiko siapa paling menonjolnya? So far menurutku yang di depan itu strikernya. Ini dia Gimenez. Ini Gimenez. Hah? Oh, Gimenez ini. Gimenez siapa? Wolverhampton kan? Oh iya betul Raul Gimenez. Aku malah panggil kok ingat enggak, soalnya dia di jersey-nya tulisannya Raul. Iya, kan jadi tribut tuh Raul Gonzalez. Emang ya? Enggak tahu sih. Yakin banget. Kok bisa ke tribut pemain dari negara lain? Tribut ke Chicharito siapa? Ini nomor dia 9 bos. Ini yang ratingnya bagus nih, Quinones nih ya. Iya, tapi setiap kali game itu aku nggak tahu sih perolehan skor ya, tapi Gimeneznya selalu ngegol sih ingatku. Iya. Setiap Meksiko main. Aduh penasaran sih, karena nanti Meksiko akan menjamu Inggris di Stadion Azteca. Aku nggak tahu dah. Setinggi Gunung Kawi katanya. Wadaw, kata siapa? ada yang ngebahas Stadion Azteca. Tapi emang stadion ini kan selalu jadi stadion ini ya, kayak yang kalau selalu jadi pembahasan ya, karena terlalu tinggi di atas permukaan laut. Oh, kayak Stadion Bolivia. Oh ya Bolivia berarti juga ya. Iya. Berarti. Jadi semua tim kalau main di kandangnya Bolivia pasti kalah. Karena stadionnya di gunung. Berarti ini juga nih. Ini berarti ini selain Bolivia berarti. Tapi ini Azteca sebelumnya udah pernah main, aku nggak tahu ya. Berarti biar Inggris kalah nih sengaja nih. Dan ada lucu juga nih katanya timnas Inggris diperbolehkan pakai Viagra katanya. Kenapa gitu? Katanya dengan pakai Viagra akan membesar pembuluh darah loh. Jadi lebih gampang bernafas katanya. Aku nggak tahu ini malah ngaceng gimana sih? Nggak, makanya itu aku bingung. Ini berita kayak berita timpa atau berita beneran loh? Atau jokes-jokes saja. Ya makanya kan aku pernah bilang di Twitter sering ada berita-berita yang kayak serius tapi ternyata memang berita bercanda kan. Tapi ini lucu juga ya maksudku. Lucu sih kalau mereka bela-belain make. Pertanyaannya setelah 90 menit kelar main itu kan pening palamu nih. Kayak
gas hotel. Balik. Bos Tuchel balik nih. Tapi setelah ada yang komen di rilis itu, katanya Meksiko akan mengobrak-abrik Inggris. Bagaimana prediksimu Inggris lawan Meksiko? Nah justru kalau aku lebih takut dia ketemu Meksiko. Kenapa? Karena tim tuan rumah itu aku bilang tadi dia bermain bukan hanya 11 orang, Yes. tapi hijau yang ngelilingin lapangan Yeah, itu. Jadi gitu akan sih. berbeda. Mental sih. Mental dan semangat gitu loh. Itu yang susah kayak kalahin sebenarnya daripada trik. Trik tuh kayak bisa maksudnya taktik tuh kayak bisa counter taktiknya gitu loh. Kita tahu dia main apa 4-3-3, ya kayak main 4-4-2 atau kayak lawan dengan 3-5-2 pakai 3 back bisa aja. Kayak mengcounter strategi yang dia punya. Tapi kalau semangat, gimana? Kayak counter semangat. Kayak kalau as a manusia aja normalnya, apalagi di dataran tinggi seperti ini, 80 udah pada capek Pak. Kalau dia pakai semangat, 95 dia masih lari. Susah. Susah. Oke. Kayak sebagai fans timnas Inggris nih. Aku optimis menang, tapi menurutmu apa deg-degan yang perlu diubah dari permainan kemarin pemain atau Inggris cara mainnya untuk menghadapi Meksiko yang menurutmu bagus nih mainnya nih? kalau menurutku coba Walaupun kita cuma fans ya. ya Tapi ini kan kita boleh berbicara. nggak boleh. Ya mas-mas yang bilang jelas tuh. Aku ngomong jelas kok menang lawan Meksiko. Udah lihat lagi. Potong bagian ini pokoknya be. Mas-mas yang bilang jelas. Kenapa emang aku bilang jelas? Aku fans Inggris walaupun bajuku Swiss ya. Sama-sama ada tanda tambah nih. Bedanya nih putih tambahnya, Inggris merah. Apa menurutmu yang harus diubah? Kalau menurutku jangan terus maksa crossing. Berani main dari dalam, dari tengah. Memang low block, tapi kalau kayak perhatiin tim-tim lain, mereka tuh punya skema lain tahu. Maksudku, kayak lihat yang menang-menang berhasil mencetak gol banyak, kayak Spanyol misalnya atau Aku nggak nonton Spanyol sama. kira nggak nonton Spanyol. Dia Sama. passingnya tuh di 3/4, bukan di lingkaran apa sih namanya? Lingkaran di kotak setengah lingkaran kotak penalti itu. Ya depannya kotak ada setengah Iya. lingkaran. Mereka tuh passing di situ 1-2. Dia yang harus dilakukan sebenarnya. Iya, makanya aneh juga sih sebenarnya yang memanfaatkan 1-2 itu dan nyetak 2 gol Oyarzabal, tapi yang man of the match si Amal. Aneh, cuman ya udahlah ya. Tapi menurutku itu, kalau menurutku kebiasaan tim lain dan bahkan dilakukan Inggris bahkan dari menit awal adalah ketika ada Bellingham misalnya berdiri di lingkaran itu, dia pasti ke pinggir. Nggak ada yang minta dekat untuk 1-2 gitu loh. Bahkan Harry Kane tuh nggak nembok tau. Ya itu aku sayangkan ya. Heran juga kenapa Harry Kayak Kane besar cuy. Tembok aja. Harry Kane sama Bellingham tuh kuat megang bola. Kenapa nggak jadiin tembok? Makanya, kenapa nggak nembok? Menurutku ini dah momen Kane nembok. Sama sekali nggak. Biarpun Kane Rashford set syutingnya keras bos. Iya benar. Tembok aja ke Rashford. Aku nggak tahu si Madueke ini ya atau seperti Saka. golnya Harry Kane itu kan sebenarnya. Iya maksudku tembok kayak gitu. Kalau Kane terus berharap bola ke Harry Kane, sampai kapan Kane bisa menggunakan skema itu? Terus kalau Meksiko udah tahu itu, Ya, kan kelar barang menurutku tuh. gini, kalau emang Kane nggak mau masuk buat serangan dari tengah, wingermu berani cut inside. Ya, Kayak Rashford Gordon- bisa, kayak Gordon bisa. Persis kayak Cuma Gordon bikin tuh. Harusnya karena gini, yang dilakukan Gordon itu, yang gol keduanya Harry Kane itu, jarang dilakuin sama pemain wingernya Inggris. Nggak, tapi anehnya memang waktu match-match sebelum Rashford main, si Gordon tuh nggak pernah cutting, di crossing aja sama dia. Makanya ketika dia cadangan, yang inti Rashford, baru dia masuk di babak kedua, baru dia cutting. Aku bilang, oh berarti orang ini ngerasa nggak tersaingi mungkin. Saya merasa di atas awan lebih bagus dari Rashford sehingga mainnya monoton. Begitu dikasih cadangan, setelah itu baru berbeda main. Aku juga kaget si Gordon mainnya bagus justru dari cadangan. Atau mungkin dia tipe super sub kan nggak tahu gitu loh. Ya mungkin juga dia merasa Rashford melihat dia di balik awan kan. Aduh, Tempatku melihat. main dong, ambil dong gitarnya, ambil dong. Nggak usah, Aku nggak tunggu nih, ambil dong. Tapi kayak setuju kan. Memang wingers-wingersnya mediocre banget tuh. Nggak berani nusuk, nggak berani cut inside. Kayak nggak kasih value apa-apa. Sepakat mediocre karena ini bukan Rashford 10 tahun lalu. Kalau Rashford 10 tahun lalu dilewatin semua itu. Dia paksa, dia model-model Vini aja. Menurutku harus bongol aja udah. Kok Ki nggak berani crossing, Ki berani nusuk aja udah. Iya sih. Itu menurutku yang harusnya diperbaiki. Nggak di-encourage sama Tuchel, Ki berani aja masuk. Soalnya wing kirinya dua-duanya Barcelona. Oke. Ini berbanding terbalik sama wingernya, bahkan menurutku winger Inggris harus malu sama wingernya Norwegia. Bahkan untuk sekelas Sorloth menurutku.
Kalau Kita- menurutku itu karena mereka sama modelannya kayak Argentina, mereka bermain untuk Messi. Norwegia dia tahu di depan dia punya monster, cuy. Ngerti gak, Ki? Tapi kayak harus itu loh. Kayak gini, aku mau kasih wingnya ini. Nusa sama Sorloth ini berani nusuk. Tapi Nusa tuh nyetak gol terus loh. Iya Aneh. makanya. Gila juga Nusa bangsa nih. Iya makanya. Orang jarang kredit dia loh. Maksudnya segacor itu menurutku kan. Iya. Dan orang jarang menyorot dia. Bahkan Dan waktu kita nih kalau kita udah ngebahas belum yang lawan Pantai Gading. belum. Nah, golnya dia yang pertama tuh bagus banget, Keren. Be. Itu baru. Harusnya Inggris tuh kayak gitu tahu, cutting inside shooting. Tau nggak? Rashford bisa melakukan itu. Rashford udah melakukan itu babak pertama. Dia Tapi nggak cutting masuk. inside. Bukan nggak masuk. Terlalu lama berpikir. Ya. Kerebut. Iya, rebut ya. Oh ya, Rashford kan selalu terlalu berpikir. Ya, Makanya harusnya Garnacho simpel kan aja. mempelajari itu, akhirnya Ya. anyep juga. Bukannya belajar dari yang terbaik. Tapi Ya. kayak harus lihat juga. Bukan belajar. Sorloth itu udah Bukan belajar dari yang terbaik. yang terlalu jangan nanti framing kemana lagi nih aku bingung nanti. Ya, Kayak lihat Sorloth itu striker loh di Atletico Madrid nomor 9. hmm. Goal getter ya nomor 9 ujung tombak. Sorloth. Ya. Karena ada Erling Haaland dia dipaksa ke kiri loh. Di kanan. Seorang striker Sorloth bisa gocek masuk ke tengah loh, ke dalam. Kayak bayangin loh. Madueke, Saka, Rashford, Gordon. Nyoba aja nggak berani menurutku. Dan kayak lihat golnya Pantai Gading, Amat. Kelas. That's my boy Amat. Itu yang harus dilakukan Itu- winger-winger Inggris. Iya, harusnya aduh. Tapi ya Kelas, aku itu kelas. happy karena itu dilakukan winger Manchester United ya. Ya. Tapi ya itu Ahmad yang aku tahu loh. Dan Yes. harusnya ya kayak berani cutting kayak gitu. Kayak Ahmad nih loh, Ahmad nih. Udah Kini itu winger Barcelona cuy. Ahmad nih ya aku bukan mengecilkan Manchester United, tapi faktanya memang MU peringkat 3, Barcelona peringkat 1. Harusnya kelas wingermu bisa cutting inside. Yes. Masa winger MU bisa cutting inside, wingermu nggak bisa? Aku nggak tahu siapa yang menahan mereka untuk terlalu berhati-hati ya. Tapi nggak ada alasan menurutku. Kak, kalau menurutku mungkin Tuchel maunya dia cutting inside angkat. Kenapa kehilangan bola? Karena mungkin Kane belum dapat posisi enak. Tapi cutting inside pun nggak pernah diangkat masalahnya. Itu udah maksudku. Kayak bilang tadi bertele-tele toh. Iya. Jadi setelah dia cutting inside diangkat kepala, Kane belum pas posisinya, ditunggu sampai dia posisinya enak, diambil. Kayak golnya ini loh. Kejauhan sih nggak bahas yang tadi. Soalnya masih fresh di kepalaku. Golnya Mesir. Aku nggak nonton lagi Mesir. Gol pertamanya Mesir itu dia pinter banget, bagus banget aku ngeliat pemain nomor 8 tuh. Dia narik dulu ke belakang, kesannya ikut naik bersama back, tapi dia dimajuin lagi badannya sehingga nggak kena onside, majuin lagi badannya, disorongin palanya, masuk. Tapi ya, Ini maksudku mungkin Harry Kane belum ada di posisi pas sehingga winger belum angkat. Karena mungkin dari Tuchel maunya gitu. Tuchel kan orang Jerman, mungkin di pikiran dia Harry Kane ini Miroslav Klose pak. Semua bola yang diangkat pasti masuk. tapi yang jelas sih emang tidak ada skema yang berjalan untuk Tuchel menurutku. Menurutmu yang mediocre Inggrisnya atau Tuchelnya? Menurutku Tuchelnya. Sepakat sih aku. Sama kayak Martinez. Ya dan kalau kita mainnya Mediocre kedua pelatih mainnya itu sih. Norwegia sebenarnya simpel banget ya. Terlalu sangat tradisional menurutku. 4-3-3 tradisional gitu. Ya Dari belakang ke tengah buang ke kiri, buang ke kiri ke kanan, tinggal mereka olah balik lagi. Sangat simpel tuh. Kalau ada kesempatan crossing dia angkat. Ya diangkat. Modelan Manchester zaman dulu. Ya tidak terlalu banyak aneh-aneh menurutku. Ya karena ada Beckham dan Giggs kan di kanan kiri sehingga diangkat. Tapi yang menurutku keren kemarin main tuh yang aku bilang Pirlo dari Skandinavia ini. Ya aku sampai cari Patrick videonya nggak nemu loh. Kayak bilang kan coba lihat nanti mainnya Tapi itu dia. Aku cari di YouTube, aku ketik Jangan di YouTube, nonton video, nonton full match. full ya lah. Masalahnya gini. Aku mau kan aku kira ada potongan highlights dia. Masalahnya dia ini bukan di pemain klub gitu loh. Bukan pemain top. Iya juga sih. Permainannya bukan permainan yang gocek-gocek pengen Dan bola. aku setelah itu sadar loh, iya dia bukan pemain top, mana ada highlightsnya. Ya. Dan kalau kita lihat, makanya ini fitnya harus belajar dari Patrick Berg ini. Dia ini gelandang jangkar loh. Oh dia jang. DMF. Oh aku kira dia gelandang serang. Kalau kayak apa namanya itu yang kalau main bola kan selalu ada latihannya kan latihan triangle tuh kan. Dia selalu jadi orang misalkan cuma ada 2 orang yang lagi posisi satu megang bola, satu dia nggak punya teman lagi satu nih. Dia selalu isi itu. Dia selalu isi jadi orang yang jadi opsi passing loh. Entah mau dari belakang, mau di tengah,
bahkan mau di kotak penalti, dia selalu jadi orang itu, selalu jadi jembatan. Ada jembatan yang ada jurang yang belum ada jembatan ini, dia yang isi. Si Berk ini. Berk ini, yang dan aku pernah tadi nge-tweet, kalau Vitinha itu shuttle bus, muter-muter terus di tempat yang sama. Nah kalau Patrick Berk ini, dia cuma angkot, Dia angkot. tapi angkot mengumpan dari Denpasar sampai ke Nusa Dua bisa dia bawa tuh. Tapi kalau Vitinha akan muter area Denpasar doang. Ini yang Portugal nggak punya nih. Ini pemain yang sangat simpel mainnya. Bahkan kalau lihat golnya dia, Aku golnya, perhatiin si Berk ini deh di next match. golnya Haaland itu, akhirnya dia yang maju kan, terima terobosan buat bulat 3 kali ke Haaland. Apa namanya istilah itu ya, bola datar dari samping tuh, bulat 3 kali gue. Ya itulah pokoknya. Bulat 3 kali. Terupas. Ya terupas tapi dari Samping. Ya kan bulat 3 kali kan. Ya betul. Sana ke PS. Dan Norway akan lawan Brazil nih. Menurut gimana nih? Berat sih aku. Aku pengen Haaland lolos, tapi aku juga pengen Brazil lolos. Gimana ya? Jadi aku udah berserah aja di match itu. Kenapa aku pengen Brazil lolos? Karena ada Cunha dan Casemiro. Oke. Jadi aku pengen lah mereka lolos gitu. Dan masih juga berharap bahwa di final Brazil Prancis supaya 2 matahari itu selesai persoalannya kan ya di episode lalu. Biarkan mereka kayak bilang kan. Tapi aku juga pengen Norway yang lolos karena ini kalau di pikiranku kalau Norway yang menang sepertinya Inggris bisa ngalahin Norway. Tapi kalau misalnya Inggris menang lawan Meksiko, sudah pasti, sudah jelas Inggris ngalahin Meksiko. Buat mas-mas yang komen tadi, Inggris pasti menang lawan Meksiko. Tapi kalau ketemu Brasil menurutku lebih sulit. Karena selalu kalau ketemu Brasil, Inggris tuh hanyep. Lihat di golnya Ronaldinho ke David Seaman. Oke. Tapi setelah itu juga di tahun-tahun berikutnya susah bos. Padahal era emasnya Inggris itu Scholes, Gerrard, Lampard, Rooney, Beckham dan kawan-kawan itu masih kalah juga sama Brasil. Walaupun juga Brasil era emas, tapi maksudku ya dia nggak pernah luck lah ketemu Brasil. Jadi aku kalau ya as a fans Inggris tetap berharapnya ketemunya Norway. Kalau lawan Inggris sih udah jauh ya, tapi kita yang terlalu jauh dulu ya. Oke. Walaupun aku kalau lawan Inggris sih Brasil menang sih menurutku. Karena ada titik lemahnya Inggris yang menurutku udah beberapa match terjadi terus. Nanti kita bahas lagi. Tapi kalau lawan Norway menurutmu, aku dirasa kayak Norway berat ya. Kemarin match episode sebelumnya dia dukung Norway final berubah nih. Nih yang gini komen bukan aku. Aku bilang jelas 2 orang banget. Tapi nih. walaupun berat gini. Nggak konsisten. Aku bilang berat, belum tentu nggak menang kan. Oh iya betul. Berat. Menurutku gini, karena berat lumayan. Tapi menang. Berat tapi menang menurutku. Oh nice. Gini. Kayak rela membiarkan Vini Karena tidak lolos. Pertandingan, aku udah ngida banget sebenarnya. Karena aku udah punya skema formasi ofensif yang aku pengen mainin di final loh. Nanti kita bahas tempat ini ya. Kalau Prancis Brazil ya, aku punya skemanya itu. Ada di kepalamu. Tapi kalau aku lihat cara Norway menang sih sebenarnya Norway akan menang. Asal pemain belakangnya bisa tipis. matiin Vini dan Cunha. Karena menurutku ini akan kalau Tapi Ryan juga kenceng bos. Repot Brazil tuh. Kalau menurutku Brazil salah satu yang nggak buntu loh di turnamen ini. Secara skema. Saya kekuatan Norway ini nggak ada ya. Haaland dong. Maksudnya kekuatan dalam bertahannya dia. Oh enggak, kalau defense enggak. Makanya dia hanya mengandalkan si monster itu kan. Tapi tim ini unik menurutku. Karena mereka tuh punya satu kesepahaman gitu loh dalam bermain menurutku. Itu aku bilang tadi karena mereka bermain untuk Haaland sama seperti Argentina bermain untuk Messi. Aku tidak tahu bagaimana cara menang, tapi kemungkinan mereka menang berat tapi menang. Oh tapi kita tetap Norway. Ya harus komit. Ya karena kalau tidak buat 2 mas yang komen tadi komen dia nih. Dan aku yakin sih di match kali ini yang akan menggila sih Nusa ya. Oh ya? Nusa, aku yakin di Karena? Nusa ya. Karena
Karena Ada lucunya gak nih? karena udah karena dukung nih, harus nyari-nyari nih. Karena tempat Indonesia itu ada Danilo. Hah? Di bek kanan nih mereka ada Danilo. Oh menurutmu Danilo kurang? Ya, walaupun ada 2 Danilo ya. Danilo yang mana nih? Ada Danilo kandang, ada Danilo Atau bek Danilo kanan. Fernando? Aduh. Karena kalau kita lihat kemarin di kayaknya jangan terlalu dipaksa ya. Iya, pokoknya jangan terlalu dipaksa, jangan terlalu diusahain. Kalau emang Brasil yang jago ya udahlah. Jago juga. Terlalu dipaksain biar Norway yang menang. Ya tapi kalau yang Tapi maksudku kalaupun mereka kalah di apa nih udah di 16 besar, it's okay. Ya, Karena ya. ini pencapaian terjauhnya Ya, luar biasa Norwegia. sih. Ini kan Piala Dunia pertama mereka. yes, debutan lagi. Debutan dan Semua dia debut bisa tuh. Semua debut tuh. iya maksudku dan ini baru dia nyampe 16 besar tuh menurutku mereka pasti udah bersyukur kok. Dan maksud yang bikin mereka bagus tuh lah, mereka tuh kelihatan seperti nothing tulus loh. Iya ya. Tidak Makanya punya- mereka selalu selebrasi Iya ya. dayung sampan itu kan. Dan memang apa ya? Tidak perlu dipaksa tuh memang kalau seperti Prancis Swedia nih menurutku tanpa perlu kita prediksi kayak ini tim terkuat ya. Dan menurutku pertahanan terkuat mereka adalah 4 orang penyerang mereka. Menurutmu? Kayak punya 4 orang di depan yang kuat pegang bola sehingga backmu nggak terlalu susah payah loh. Nice. Kalau ibaratnya nih prinsipnya Carlos Queiroz di Madrid tahun 2003-2004, cara bertahan adalah dengan menyerang. Iya ya, tapi ya maksudku karena di depannya juga ngeri sih. Kalau dia masih bertahan di depannya Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho sih. Ya, menurutku makanya aku selalu bilang kan, Prancis belum pernah diuji kan. Iya ya, kalau itu sepakat. Backnya sama gelandangnya belum pernah diuji. Makanya menurutku dia ketemunya adalah Paraguay, tim dengan defense terkuat selama kualifikasi. Kalau menurutku jadi ini dia sekarang penguji dia. Lewat nggak dia defense kayak gini gitu loh. Kemarin Paraguay lawan siapa sih? Paraguay Prancis nanti. Enggak sebelum ini? Paraguay menang adu penalti. lawan Jerman ya. Jerman defense banget. Terlepas karena Jermannya bapuk ya. Tapi kayak ini menurutku akan Menurutmu tetap menang mudah? gini nih. Prancis itu tinggal nunggu pecah telur. Tapi kok kisah lama pecah telur ya menurutku ada peluang. Kalau babak pertama Tapi kalau udah terlanjur satu lewat dah tuh. gini kalau kita perhatiin lawan Prancis ya. Prancis selalu kesusahan di 20 menit pertama ya menurutku. Ngeri serangan 20 menit. Enggak, bukan. Mereka selalu kesusahan loh. Oh, oke. Nemuin ritme temponya. Soalnya waktu lawan Senegal, bahkan lawan Swedia pun 20 menit pertama, Swedia punya peluang. Tapi bukannya waktu lawan Swedia banyak banget dia kena tiangnya tuh? Kayak harus lihat 20 menit pertama, 20 menit pertama ya. Oke. Swedia bahkan punya, ya cuma kembali lagi. Walaupun Isak passing ke top skor Liga Portugal nih, ya kuota segitu aja udah. Iya, kualitasnya emang segitu. Ya kembali lagi, walaupun Isak juga yang termahal di Inggris kayaknya sekarang ya. Ternyata juga nggak, maksudku emang beda kelas memang. Saat kita punya striker yang gini, makanya kayak gini. Madrid itu bisa bertahan 10 orang belakang, kita taruh Vini di kiri itu. Jadi itu barang. Nah, karena dia punya kemampuan untuk ngelewatin orang. yes. Nah ini yang menurutku pemain-pemain negara lain lawan Prancis bisa curi momentum tuh di 20 menit pertama menurutku. Tapi bukannya menurutku poinnya ada di Olise ya, yang rumornya bakal dibeli Madrid, memecahkan rekor transfer termahal Liga Spanyol. Di atas Neymar 1 juta. Di atas Neymar, kan yang penting di atas. Tapi menurutmu Neymar 222, kan dia 223. kayak ngomong kan di Twitter kayak bilang Perez beli dah nih. Tapi kalau beneran kejadian berarti Itu harusnya sih- selesai. Itu sih cuma Case close berarti. bukan suruh beli karena cuman biar kayak melepas emosi aja sebenarnya. Tapi kalau beneran dibeli case close. Itu akan ini perbedaan di timnas sama di klub ya. Di klub kita harus jaga ruang ganti selama itu loh. Ya make sense. Di Logikanya timnas kita cuma bertahan sebulan ya udah habis ini tanya-tanya udah ketemu lagi lah. Ya. Kita bertahan sebulan ini dah.
untuk negara ini. Make sense. Masuk akal. Jadi menurutmu belum tentu works juga. Ya karena terlalu banyak main. Oke. Kita akan bahas dulu kenapa Mbappe di Prancis jago, Mbappe di Madrid nyetak gol juga, cuman timnya nggak jago jadi. Nggak jauh, oke. Tapi kayak ngerasa nggak Olise jadi gelandang serang ini juga bagus banget. Nah, menurutku Cakep banget. Inggris punya Palmer yang bisa kayak Olise. Jadi gelandang Ini. serang. Kayak apa ini nih? Prancis bisa nyerang dari kiri, kanan, tengah loh. Ya. Dan semua wingernya bisa nusuk loh. Ya. Dan keeper striker True. yang bisa ngejar bolanya loh. Tim yang paling komplit udah ini Prancis. Ya. Keeper dua gelandang Tchouaméni, Rabiot. Ada nih yang crossing true pass-nya Isak ke Gyökeres nih. Udah hampir menang nih Gyökeres. Disalib sama Upamecano, Pak. Dapet. Padahal Upamecano itu, saya tuh dia kalau posisi dia tuh harusnya Gyökeres sama Saliba nih. Cuman Upamecano nih, Nyeprin. nyeperin aja dia yang menang bola. Dapat. Apa? Gimana mau nyetak gol lawannya kayak gini lawan backnya nih. Iya juga sih susah ya. Megang bola jarang. Sekali dapat bola juga harus dua lawan Rafael. Bahkan sekencang itu kayak bilang dia bukan pemain tercepat di Madrid. Kayak bilang pemain tercepatnya adalah seorang back tengah. Ya, Raul Asensio. Dan ya Kers lihat bedanya Madrid sama Prancis adalah terima kasih juga untuk Luis Enrique ya. Dia berhasil membentuk pemain-pemain jadi tidak punya ego pribadi loh. Barcola, Dembele, Doe, dan terima kasih juga Kompany, Olise. Ini benar pure pemain yang aku datang untuk main bola. Aku nggak punya Ego pribadi. apa ya? Dijadiin gelandang serang gacor, Pak. Nggak punya keinginan untuk Bersinar, bersorot loh. ya. Itu Main aja. susahnya loh kalau kita punya semua pemain yang pengen bersinar. Di masalahnya kalau di Madrid, kita punya Jude, Vini, sekarang tambah Mbappe loh. Dan 3 orang ini punya cara main yang berbeda loh. Jude itu temponya lebih pelan loh, kayak Zidane. Makanya Zidane kurang terlalu work sama Thierry Henry loh. Thierry Henry pengennya main cepat. Zidane pengennya main Zidane di hold sama dia. di hold. Vini mau gimana pun itu flank kiri itu di bek kandang loh. Ya itu daerah kekuasaannya dia lah ya. Nah, Mbappe Makanya ini kayak nunjukin video foto Ronaldo sama siapa di kiri berdiri sebelahan. Rafa Itu yang Leao. terjadi. Ya, itu yang terjadi. Kalau nonton Ada Vini, ada Mbappe. Portugal Kroasia ada Rafael Leo udah bawa bola dari kiri, tiba-tiba Ronaldo datang minta bola, itu dah. Ronaldo Mbappe, Leo-nya Vini. Vini. Kayak gitu dah berarti. Dongkol. Maksudnya gini. Mbappe itu makanya orang selalu bilang gini. Jual aja Vini. Biar Mbappe Main di kiri. main di kiri. Enggak. Aku bilang Mbappe itu kan winger. Kalau kita lihat ya. Vini selalu mainnya tuh mepet di garis luar loh. Nyari garis. Mbappe itu sejajar sama garis kotak penalti. Beririsan mereka. Iya. Tapi Mbappe Sebenarnya tuh udah pas posisinya. enggak juga, masalah gini. Mereka tuh berdekatan, tapi tidak sama posisinya. Mbappe itu pengennya drift cut inside ke dalam, cut inside luar kotak kan. Kalau Vini pengennya dari luar sampai nyisir sampai byline tuh loh. Ya. Byline tuh apa yang garis kotak yang Di yang sebelah. garis kotak dekat corner tuh, sejajar Dekat corner corner, sama ya. kotak apa? Tiang penalti, tiang gawang. Mereka dua orang ini punya tujuan yang berbeda, ketemu di tempat yang sama loh. Tapi Mbappe ini bukan winger menurutku. Karena di Prancis pun memang dia bukan winger. Ya dimainin di depan kan. Bahkan dulu sama Giroud pun dia tuh kan winger murni. Yang ngalah malah Dembele jadinya kan. Makanya di Madrid, fans bilang, udah jual aja Vini. Kita ada Mbappe kok. Nanti beli Haaland di striker. Enggak. Itu kan Belum masalahnya. tentu Mbappe ngasih Haaland lagi. Itu desperate bang. Itu masalahnya. Enggak mungkin Mbappe ngasih Haaland juga. Karena dia nggak mau kehilangan sinarnya. Dan juga dia bukan tipe Haaland tuh bukan kreator. Ki sekarang punya Dembele, Barcola, Olise mau ngalah buat Ki. Yang mau fleet loh. Gini, masalahnya sekarang gini, kalau Ki di Olise Madrid, geser, Dembele geser, oke, kalau di Madrid, Vini udah matok tempat tuh. dan dia nggak mau geser. Gak mau geser. Datang orang baru, Seniornya dia kan. datang orang baru ini main juga di tempatnya dia loh. Tabrakan dong. Vini kan mereka sama kedua ini
dua orang yang sama tipenya. Tipenya aku mau megang bola, aku mau bawa bola. Bukan tipe yang aku mau ngejar bola masalahnya. Ya, sama berarti ya. Gimana orang sampai mau bola, dia nggak mau dong terima bola lari buat terima terobosan. Bukan Nggak akan works. sama-sama nggak mau, susah. Di Prancis bersyukurnya selain Olise bisa create, 3 orang ini sulit loh. Kalau kita nonton PSG kan, Dembele, Kvara, Doué ini kan Barcola kan mereka selalu tukar posisi. Kvara. Nggak pernah fix. Jadi sangat gampang mereka bermain sama Mbappe. Bukan karena mereka main Mbappe juga, walaupun mereka udah, kalau kita lihat ada video di dalam pesawat ya, mereka panggil mau butuh. Itu mau butuh tuh katanya diktatornya Kongo Pak Zaire, aku lupa. Walaupun mereka emang udah berdamai aja dengan jokesnya diktator Mbappe ini loh. Ditambah mereka udah menganggap Mbappe ini mesti kapten. Dan mereka udah terbiasa main fluid untuk berpindah tempat. Mereka udah mulai nyaman dengan bergeser untuk memberi ruang ke Mbappe. Ya, Mbappe di mana mereka tinggal cari tempat lain aja udah. Mbappe sangat gampang, bukan segampang ya. Dia tetap bermain dengan cara dia biasanya sebenarnya. Tapi temannya yang menyesuaikan. Itu bedanya sama dia di Madrid. Di Madrid dia bermain seperti di Prancis sebenarnya. Tapi teman-temannya tidak bisa menyesuaikan mainnya dia. Kenapa? Vini mainnya tetap kayak gitu. Mbappe mainnya kayak gitu. Jude main kayak gitu. Nggak ada yang mau ngalah. Teman-teman lain bingung dong. Siapa aku? Aku nih, makanya ada pertanyaan ini. Kita harus bermain untuk siapa nih? Project ini untuk siapa nih di Madrid? Dia nge-build untuk siapa jadinya? Ya, harus ada, maka aku bilang tadi, final udah Prancis sama Brazil deh. Biar siapa di mataharinya nih kita nonton. Biar pembuktiannya di situ ya. Walaupun aku nggak sepakat. Masih coming home aja. Intinya selalu coming home. Dan kalau biar nggak rugi kayak nyanyi juga. Iya benar. Ya. Dan kalau lihat mainnya Olise sih, Paraguay akan jebol 3 gol menurut gue. Yakin Ki? Saya yakin itu. Nggak, Ki harus lihat passingnya Olise tuh. Nggak, aku lihat bos, makanya aku bilang. Tadi aku bilang bahwa mungkin kedatangan Olise ke Madrid adalah jawaban karena emang sebagus itu orang itu. Nggak mungkin ini Vini kesayangannya Perez. Jude itu baru banget dan dia tuh benar-benar yang face wajah depan Madrid loh. Mbappe mainan barunya Perez. Datang Olise main di mana nih? Bagus Olise, cuman sekarang dia main di mana nih? Mengorbanin yang kanan itu nggak mungkin. Udah datang Endrick balik. Datang lagi Bernardo Silva nih. Muter mana orang-orang nih? Ada Bernardo Silva. Masih ada Brahim Diaz. Masih Masih ada Rodrigo. Ada Cucurella lagi. Terlalu banyak pemain depan pak. Kita muter mana nih orang-orang nih? Maka aku bilang kan. Malah penuh. Sebelum aku bilang udah beli aja Olise kan. Aku baru bilang aja nih. Apakah harus menjual Vini, Rodrigo, Jude, Brahim Diaz, Endrick untuk bisa membuat Mbappe ini works loh di Madrid. Pilihan itu aja sebenarnya. Buang pemain ini, datangin squadnya Prancis, atau jual Mbappe karena terbukti tanpa Mbappe Madrid bisa main bagus. Ini soal bukan kembali lagi aku bilang. Ini bukan soal Mbappe jelek ya. Tapi bukti nggak works saja. Apa bilang tadi anjing. Emang terbukti aja nggak works saja Mbappe. Tinggal lihat. Aku bisa nih kormatan nih anjing. Kebencian. Tapi ya itulah. Itu lihat ya. Guys lihat. Kalau udah disinggung Mbappe bisa 2 hari podcast nih. Hanya bahas bahwa orang itu gak works. Aku tuh udah mau kelarin lah tadi Paraguay 3-0. Masih dibahas lagi anjing. Memang kayak aja yang kebencian. Aku senang banget giring Mbappe. Sebenci sama Messi. Tiba-tiba aku benci Messi, Maradona. Kaget gak? Tiba-tiba benci Maradona. Sejauh ini yang tim yang berhasil memecah low block Prancis menurutku. Karena aku nggak nonton. Nggak nonton Spanyol. Ya makanya aku nonton Spanyol. Mau tuh gimana Spanyol? Karena itu aku bilang tadi. Karena lawan Cape Verde, menurutku Cape Verde tim dengan pertahanan terbaik. Ya imbang juga sih. Cuman maksudku, tapi kalau menurutku Cape Verde itu karena dia nyimpen Yamal.
Nggak Cape jelas Verde menurut kan gua. enggak, dia partai pembuka tuh. Spanyol Iya, iya. Cape Verde itu dia nyimpen Yamal. Yang kayak bilang dia baru main menit 80, Iya, iya. kemudian kayak bilang begitu dia main banyak yang nyorakin. Nah, baru kelihatan mainnya dia setelah match kedua karena memang Yamal tuh aku aneh sih sebenarnya melihat Yamal. Yamal tuh nggak kelihatan kayak orang yang nyari nyari sinar gitu loh. Yes. Kayaknya menyadari itu nggak. Kayak dia tuh bukan tipe pemain yang kayak Sama kayak Messi, cuman emang ada oknum-oknum aja. iya maksudku ada yang ngangkat-ngangkat, tapi dia bukan tipe yang kayak ini Chang sinarnya enggak. Dia malah nggak kelihatan pengen jadi MC. Iya. Iya. Dia mau bermain loh Yamal tuh. Jadi dia bahkan dia mencoba menunjukkan kemampuan terbaik dia. Bahkan di aku nggak tahu di match kemarin atau match sebelumnya yang dia passing tapi nggak ngelihat. Kan meme-nya muncul tuh. Dia Oke. dia ngadep sana tapi dia passing ke sana. Ya itu kan basic ya. Iya, iya. Cuman ya karena dilakukan Yamal dilulukan kan. Tapi maksudku bahwa Yamal mau memain untuk memecah low block. Dia tuh 1-2 tahu dari kotak di pinggir tuh ke tengah, passing lagi, tapi tetap ujungnya kayak Oyarzabal. Yes. Jadi menurutku dia tidak mencoba untuk bahwa harus dia yang Yang nyetak nyetak gol nih. Enggak. Segitunya. Jadi kalau misalnya lambat Spanyol nyetak gol atau anyep dia bukan karena merekanya anyep, tapi si Oyarzabalnya lagi anyep. Kalau misalnya match sebelumnya yang dibahas sebagai pemain terlama nggak nyentuh bola Yes. selama Piala Dunia si Oyarzabal, itu karena waktu itu Gak ada Yamal. ya menurutku nggak ada Yamal yang memulai untuk mencoba memecah low block itu, karena Yamal tuh juga berani ngelewatin model Vini aja sih sebenarnya. Berarti emang penting pemain yang berani nusuk ya. Seperti yang aku bilang di episode sebelumnya atau episode sebelumnya lagi bahwa harus ada pemain yang menjadi pembeda. Yes. Jadi ketika Ki udah mentok nih karena lawanmu low block, Ki perlu pemain yang beda. Maksudnya yang kalau bahasa kita tuh bongol gitu loh. Nah masalahnya Inggris tuh gak punya itu gitu loh. Yang seperti Ki bilang tadi, karena mereka sepertinya, makanya aku bilang tadi, coba kita menganalisa, mungkin patternnya adalah Tuchel mau camping sekali angkat ke Kane, sehingga bongolnya Rashford atau bongol-bongolnya si Saka, Eze itu nggak keluar karena mereka tidak mencoba menjadi dirinya mereka sendiri untuk melewati. Berhati-hati karena ingat, oh Tuchel udah ingetin harus ke Harry Kane, which is okay karena Harry Kane segacor itu bos. Tapi nggak selamanya harus ke sana kan, maksudku kalau emang yakin bisa lewatin. Yamal gitu, dia coba lewatin kok. Kemudian dia 1-2 sama yang tengah balik ke dia, terus umpan datar. Oyarzabal udah di 9 yang bener. Dia ada di posisi yang benar. Makanya aku bilang kalau kayak bicara jago gak Oyarzabal tuh? Maksudku enggak, tapi dia selalu ada. positioning bagus ya? Kalau menurutku sebenarnya agak mudah ditebak karena dia kan kidal kayaknya ya. Jadi dia selalu coba rubah ke kiri untuk syuting. Kalau kayak lihat kalau misalnya low block banget nih, buntu kan? Iya. Karena mereka kan biasa passing-passing di kotak lingkaran itu. Tak di situ dia passingnya. Beda sama yang pindah kiri pindah kanan. Tim lain kan pindah kiri pindah kanan. Iya. Mereka tuh main di kotak itu. Passing. Kalau udah buntu, dia mencoba menembok nih. Dia terima bolanya tapi dia coba arahin ke kiri. Maka aku bilang mungkin dia kidal ya. Dia coba nyari posisi kiri di syuting. Itu berapa kali dia coba. Jadi malah aneh sebenarnya kok Austria nggak ngebaca ini ya. Kayaknya dia kidal ya. Dia bawa ke situ terus untuk syuting. Tapi kok nggak kebaca ya? Aku kayak, bahkan aku berpikir IQ kurang aja berarti. ya, kalau aku tahu aku mau ke situ. Kalau dia udah ke situ, mungkin makanya kayak bilang apakah mungkin ini karmanya dia? Austria kan yang kita bilang kena karma kan? Mending gak usah lolos sebenarnya. Ya akhirnya kalah kan Ya Austria Aljazair. Jadi maksudku ya sebenarnya udah kebaca gitu loh. Tapi menurutku so far yang aku tonton, lewat loh bloknya. Atau mungkin karena Austrianya jelek. Mungkin gak kuat aja kali ya, gak setangguh itu kali ya. Bisa aja, tapi menurutku serangannya lumayan karena Sabitzernya ngeri counternya pak. Bukan aku bias, tapi memang jelas mainnya mereka. Counter ke Sabitzer ke strikernya. Aduh siapa sih strikernya? Jadi simpel kok mainnya dia. Mudah terbaca juga, cuman cukup merepotkan karena sepertinya pemain belakang Spanyol nggak kenceng-kenceng. Model Pique Puyol juga. Jadi kalau ketemu misalnya benar bahwa jalurnya mereka adalah Perancis, seandainya dia menang lawan Portugal, terus kemudian nanti dia ketemunya adalah Perancis yang ngalahin Paraguay, selesai pak. Ki lihat deh dari line up-nya Spanyol tuh bukan tukang lari belakangnya pak. Tapi belum tentu pak. Soalnya kalau ketemu Perancis ada raja offside juga soalnya di Perancis. Laporte. Enggak, raja offside di Perancis. Siapa raja offside di Perancis?
Lord. Oh Lord. Masa lawan Barca? Tapi menurutmu Kayak gini. mereka bisa? Oh iya, Koki ini bilang- banyak Koki bilang- Barca semua yang Beke ngerti lambat. dia. Memang backnya Barcelona tuh lambat juga. Tapi Mbappe bisa 9 kali offset lawan Barcelona. Berarti sebenarnya bukan masalahnya di lambatnya, berarti di oh ya sudah, bukan aku yang ngomong ya. Emang goblok berarti ya. Padahal harusnya kalau Back setinggi itu, highline kan kelarnya kan kayak dan kenceng. selambat itu kok bisa ke offside 9 kali dalam satu match. Emang aneh sih. Dan harusnya kalau misalnya dia bermain, karena gini, Rodri Pedri itu kurang menurutku Pak. Tapi yang bagus tuh Dani Olmo ya namanya ya. Ya itu di Barcelona emang kalau Madrid ya selalu menyusahkan. Dia yang aku bilang passing-passing bertiga sama Oyarzabal Ya, sama ya, ya. Yamal ini. Ngeri Pak dia. Mukanya aneh-aneh gitu, kecil-kecil tapi kan bagus Pak mainnya. Olmo nih kaget juga aku. Dia ini selalu jadi senjata rahasia loh. Apa? Selalu jadi senjata rahasia kalau di Barcelona. Oh, oke. Jarang Make main sense. starter tapi tiap kali main ya lumayan lah. Ratingnya oke terus Olmo ini. Walaupun juga di match ini agak kontroversial ya, karena Oyarzabal ratingnya 9,1, Tapi yang man of the match yang 7,8. Yamal. ya kan Banyak yang komplain itu karena ternyata man of the match-nya pakai voting. Kalau pakai voting bukan pakai rating permainan, berarti kalau voting dari siapa dulu nih? katanya voting dari fans atau dari apa gitu. Pokoknya di voting lah Berarti gitu. bias ya. Ya bias. Jadi sama aja kalau gitu. Kalau misalnya Amerika tiba-tiba mainin speed, dia juga man of the match. Viewersnya banyak. Kalau fans yang ngevoting harusnya pemain harapan ya harusnya. Asli. Pemain favorit ya. Main favorit. Jadi ya wajar. Tapi itu kalau menurutku. Tapi lini belakangnya menurutku kurang kalau menurutku ya. Karena si Laporte nih juga ya kayak gini, Sabitzer aja bisa ngelewatin karena dia kenceng. Ya, Jadi kan kayak, kalau aduh. Sabitzer bisa menang sprint sih memang harusnya lambat banget ya. Ya. Kayak Sabitzer Kurang. itu bukan Si Poro itu kurang ternyata larinya. Menurutku ya. kayak emang kalau Barcelona dari dulu emang pas kayak eranya Ramos ya. Ya. Memang udah jarang sih yang mereka yang pengen tipe possession kayaknya emang. Yang jago yang apa ya? Bagus megang bola aja kayak bisa dukung ini possession. Aku nggak nonton match sih karena aku juga kadang nggak mau bela-bela nonton Spanyol karena masih boring sih. Dan maksudmu pasti karena nggak si nggak ada Rodri- karena nggak ada pemain Madrid gitu, makanya kayak Dan malas. juga kan soal gak ada pemain Madrid ya. Kok kayak main dari awal passing kiri. Ya, kanan. Barcelona lagi. Spanyol Spanyol aja. Tapi Iya. dia lewat loh bloknya. Kita Masa- nonton deh sekali-sekali. Ya maksudku tapi kalau passing di area lawan aja tuh malas jadi ya. Iya, maksudnya kalau terlalu possession juga kayak males ya, nggak Iya. seru ya. Mending yang saling serang ya. Nggak seru, makanya gue bilang kayak game yang kayak volley basket kan bola balik terus. Itu yang bikin pingpong. seru. Dan kalau yang Spanyol akan ketemu Portugal Kroasia. Portugal Kroasia. Layak menang nggak Portugal? Menurutku harusnya adu penalti karena Ya, sepakat. mereka berimbang. Benar. Harusnya gol yang menit akhir itu disahin aja. Itu Karena maksudnya gimana? Iya memang ya. Maksudnya aku kan pernah jadi Kenapa wasit. tuh? Jadi keyakinan wasit memang yang benar. kena rambut itu kena rambut terhitung nggak? Makanya sebaiknya pemain lebih bagus botak kalau menurutku. Jadi nggak ada alasan. Karena makanya keyakinan wasit. Kalau wasit bilang kena rambut dikit, aku mau mie goreng sama telurnya. Jadi kalau misal Jam 10 nih goreng dua anjing. dari tadi, tapi nggak sempat. Terus. Jadi kalau menurutku aku sih juga merasa nggak kena. Tapi makanya aku bilang karena aku dulu pernah jadi wasit, kadang tuh harus punya keyakinan as wasit tuh. Keyakinanmu apa gitu loh. Tapi menurutku untuk inget nggak dulu Juve Buffon pernah ngamuk. Aku nggak tahu ketemu siapa ya, ketemu Madrid ya, yang dia ngasih penalti menit akhir ke lawannya. Buffon marah-marah. Madrid deh kayaknya tuh. Aku lupa nih momennya apa dulu nih. Liga Champion. Menit-menit akhir lawannya Juve itu dikasih penalti. Buffon bukan pelanggaran dari Buffon tuh, kayak siapa gitu. Menit 90+1 tuh. Menurut Buffon, sebuah kejahatan kayak memberikan keputusan kontroversial tuh di menit-menit akhir. Dan poin itu aku setuju. Harusnya kayak nggak bisa ngasih keputusan kontroversial itu karena merubah keadaan, changing the game banget.
karena kayak nggak mengesahkan gol itu otomatis Portugal menang gitu loh. Harusnya biarin aja gol sehingga mereka punya next perpanjangan waktu untuk menentukan siapa yang masih menang. dua-dua juga ya. Ya masih dua-dua anyway kan gitu loh. Yes. Tapi ya itu makanya aku bilang kembali ke keyakinan wasit. Wasit mungkin yakin bahwa rambut itu merubah arah bola gitu loh. Kalau dari tayangan kan dari Belakang kebanyakan. Dari belakang. Yang diulang-ulang dari belakang. Dari gawang kan, Ya. yang ke depan kan. Aku pun berpendapat tuh kena sendulan dari pemain Kroasia itu. Oh kena. Aku malah ngeliatnya bolanya Yang tanpa berubah sama sekali tuh. Sebelum ada lurus. Kan sebelum ada yang dari chip ada sentuhan Oh ya dari backnya Portugal. kan udah bolanya punya chip. Ya. Ada Ya. grafiknya kan, ada sentuhan, ada getaran kan. Oh Naik dari ya. sana dia ngelihatnya. Nah sebelum itu ke sana, aku berpikirnya yang jadi kontroversi adalah bola itu kena Veiga itu loh, backnya Portugal. Aku berpikir kontroversinya adalah karena bola kena Veiga harusnya nggak offside. Nah kesalah B. Nah, Aturan baru sekarang kalau kena pemain belakang itu tetap offside. Sekarang udah ada aturan baru. Aku nggak tahu mulainya sejak Ya. Piala Dunia atau sebelumnya. tapi kan maksudku dari dulu pun aku taunya, kalau emang kena Pemain belakang ya. sentuhan atau deflect, Ya. yang penting nggak deliberate ya, Ya. nggak sengaja, Ya. emang tetap hitungannya, Nggak tidak coba menguasai bola. ya hitungannya tetap offside. Ya. Aku pikir perdebatan di situ, ternyata perdebatan adalah itu, yang bola kena pemain Kroasia yang lagi duel udara itu, ternyata perdebatan adalah itu. Chipnya itu mengatakan ada sentuhan karena ada grafik itu. Aku ada baru tahu tuh getarannya. ada kayak gitu-gitu. Ada getarannya. Jadi kayak grafik itu Oh, ada. berarti benar dong keputusan wasit kalau Nah. gitu. Terus muncul statement dari pemain Kroasia itu. Dia bilang ngerasa sempat kena rambut katanya. Makanya dia tanya ke wasit, ada apa nih? Kenapa nih? Kak Miki. Ini pemain Belanda nih tidak lolos. Ini main Belanda lagi. Dukung negara-negara yang jelas dikit. Ya. Perdebatan justru situ. Jadi si pemain Kroasianya ngerasa kalau kena rambutnya. Masa kena rambut. Tapi dia bertanya ke wasit apakah kena rambut itu dihitung menyentuh atau enggak. Ya, makanya aku tanya ke Ki, rambutnya kehitung. Makanya sebenarnya nggak tahu karena sekarang kita kemarin ada offset kukunya Portugal itu kan. Jadi kalau offset kuku dihitung harusnya rambut dihitung. Kehitungnya itu adalah backnya Kroasia itu ngeheading itu. Jadi jalur pas yang kena kepalanya itu, backnya itu udah offside. Apa yang pencetak golnya itu. Ya. Nah, cuma karena sekarang mungkin udah ada validasi grafik itu. Grafik itu. Jadi ada wasit udah Dihitung bisa itu sentuhan, membenarkan itu sentuhan, ya. dihitung itu passing. Karena ada getaran dari Ya. grafik itu ya. Oh, udah kalau udah dibantu teknologi itu kayaknya nggak usah didebatin deh. Tapi kalau kayak bilang harusnya bawa kena terlepas ini, aku kalau luar biasa ya. Menurutku udah kalah aja Portugal. Iya karena dari semangat juang memang lebih bagus Kroasia no dari cara bermain selain karena mereka rajin ke gereja sebelum main ya. Iya. Iya, termasuk negara yang religius. Dua negara doang yang selalu melakukan itu sebelum match. Iya. Kroasia dan sama- Meksiko. Ya, Meksiko sih walaupun Walaupun sekarang isu-isu kartel mengerikan ya. Agak serem tapi juga ya. Kalau Kroasia sih emang cukup religius ya dan Katolik. Ya dia sebelum berangkat ke Piala Dunia kan mereka ketemu Iya, paus iya. dulu. Tapi Ya kalau udah kita- kelas bos Kroasia. dan Kroasia melakukan apa yang aku harapkan Portugal lakukan, crossing. Ya makanya aku sepakat sama Banyak kita sejak awal. banyak crossing yang maut Dan kan. bahkan golnya kemenangannya kan akhirnya crossing kan. Walaupun memang bukan tuan muda yang nyundul pada akhirnya crossing itu works gitu loh. Bahkan mungkin itu alasan Martinez mau mainkan Leao supaya ngangkat ke Ronaldo. Tapi kenapa enggak ya? Bahkan Begini. dia belum banyak ngangkat loh waktu Ronaldo masih main. Begitu udah diganti Ronaldo baru dia angkat bolanya. Ada yang sempat ngebahas loh. Gonzalo Ramos masuk menit berapa ya? 7. Butuh berapa lama baru akhirnya ada crossing ke Gonzalo. Jadi itu crossing yang lumayan ini. Tapi ya itu berhasil jadi gol dari crossing itu jadi header loh. Tapi maksud Banyak yang menyelamatkan Tapi- bahwa Ramos selalu menyelamatkan Ronaldo. tapi yang aku bilang adalah bahkan masuknya Gonzalo Ramos pun bukan mengubah mainnya Portugal jadi main crossing sebenarnya. Karena tetap jarang mereka melakukan crossing. Ya, baru akhirnya sekalinya crossing gol kan? Ya, maksudnya itu dari
sekian sedikit peluang dari sekian sedikit crossing yang mereka lakukan. Bukan hanya jarang crossing, jarang peluang karena memang Iya. mereka muter-muter di tengah aja kan. Makanya kalau aku bilang, kalau menurutku besok Portugal main ini, udah deh Vitinha cadangin deh menurutku. Vitinha. Masukin deh Ruben Neves. Menurutmu lebih mending cadangin Ronaldo apa cadangin Vitinha? Nggak cadangin Vitinha menurutku. Oke. Padahal ada pembelaan aku lihat di sosmed adalah Ada yang bilang gini, Vitinha kan gelandang bertahan, bukan tugas dia. Harusnya dia bawain ke Fernandes dulu. Fernandes yang harus mau membuat kreasi di Portugal. Kenapa semua orang ngejudge-nya Vitinha? Orang lupa untuk ngomongin Fernandes. Menurutmu gimana? ada yang bilang dia pengatur tempo, bukan Iya betul, aku lihat gelandang postingan yang, itu. gelandang yang Nyuplai bola. nyuplai bola. Masa gini, kalau Yang ngatur tempo terlalu lambat. bolanya semua di Ki yang bawa terus. Saya bilang satu lebas kan, bola di terus Ki bawa kiri kanan, bola balik kiri kanan. Kapan nih pemain depan megang bola nih? Ya dan kalau memang dia pemegang tempo, justru tempo yang dia ciptakan jadi lambat kan? Bukan Karena nggak cepat ngalir bolanya ke sama sekali nggak ada depan. tempo nama itu. Harusnya Kiri sebenarnya tempat. kalau menurutku ya as pemain yang fans yang sering lihat Fernandes tiap minggu, harusnya kayak di MU tuh semua dikasih ke Fernandes, kayak dapat bola ke Fernandes, biarlah dia yang olah bolanya. Menurutku Karena tugas, dia punya kemampuan itu gitu loh. tugas Vitinha itu simpel, penyambung aja sebenarnya dari Iya. dari back, dari defense ke depan. Dia ke Kita terima Fernandes. bola suka Fernandes. Kayak saya Fernandes gini, maksudku makanya aku bilang kayak orang bisa carry the bola, kayak Olise dah. Olise itu bisa kok dari belakang Pak dia bawa bola, langsung passing ke depan. Bisa. Cuman itu DM. Dia dapat bola langsung dipassing lagi loh. Enggak kayak Simple. Vitinha tuh dia bukan cuma passing, sering main passing. Sering Diantar sama sering dia. dribble. Ya itu berarti diantar kan bolanya. Diantar. Kak Sales benci banget dulu kalau kita nganter-nganter Semua harus dipassing. Semua kayak gitu kayak lama bawa bola. Iya. Sepakat. Makanya bilang cari aja loh. Makanya gue bilang kasih 2 orang gelang petarung di belakang ini. Iya, makanya kemarin Di begitu belakangnya Vitinha ini Bruno. diganti, Vitinha sama siapa diganti itu baru agak beda kan karena Tapi mereka. Bruno juga diganti. Hah? Pas Vitinha Iya, diganti, Vitinha Bruno diganti. Bruno diganti baru ini. Tapi emang lebih sporadis mainnya kan. Iya, Tidak ya. terpola tapi kayak nyerang gitu aja. Dari dulu yang Portugal juga bukan tipe yang aku masih ingat Drubon namanya. Waktu Ronaldo masih winger ya, Figo. Ronaldo di kiri, Figo di kanan. Aku masih match paling seru tuh lawan Prancis. Itu gila sumpah. Tapi menurutmu bola tuh mereka nggak kasih- terlalu. Bola kasih ke wingernya dah. Biar wingernya olah. Memang Oh Portugal dari iya, dulu. karena dia punya ini. Maksudnya gini, sekarang pun punya Leo tuh nggak terlalu cepet ya, tapi kakinya panjang Pak. Iya, dia bisa ngelewatin Dia tuh lari, aku berapa kali aku Milan liat dia. kan dia. Iya Milan. Dia berapa kali ngelewatin, bukan ngelewatin ya. Dia adu lari Pak. Jauh tapi dia ngalahin juga akhirnya. Dan Pedro Neto carangin. Itu orang bisa lari kenceng Pak, tapi nggak pernah dipakai. Siapa? Pedro Neto yang di kanan. Oh, Pedro Neto. Iya. Dia kenceng lari Pak lawan Kolombia itu. Tapi cuma sekali doang itu lari aku lihat. Ah. Kenceng Pak dilewatin back kirinya Harusmu menurutmu siapa? Konseko aja. Konseko di belakang tapi Konseko Dalot masuk. ditaruh jadi wing kanan. Enggak, Anjay. back kanan Dalot. Kalau aku jadi Roberto Martinez, Vitinha carangan masuk ke Ruben Neves, pokoknya 2 orang 4 orang lah. Yang duo Neves dah, Joao Neves sama Ruben Neves di belakang. Pokoknya mereka di belakangnya Bruno lah. Iya. Bruno kayak terima bola kasih Bruno bawa bola. Nanti Bruno terus dia bagi kiri kanan, Iya, Leo di iya. kiri. Makanya aku bilang rugi dia tidak bisa memanfaatkan pemain dengan most assist di Liga Inggris gitu. Sekarang kayak bikin Bruno tuh useless menurutku. Iya, Sekarang sangat. nggak pernah terjadi passing ke tengah kan. Bruno nggak kelihatan tau di Piala Kalau Dunia lihat ini. passingnya Vitinha selalu gini loh. Sideways ini. Iya, Kiri kanan. Nggak pernah yang benar-benar Lurus ke tengah depan. loh, lurus ke depan. beda sama Olise ya. Beda Jauh banget. Bandingnya tinggal kasih Bruno mau bongol dia dribbling shooting kasih, Bruno mau bongol dia bawa pantul ke Ronaldo pantul lagi dia shooting hajar, Bruno nggak bisa passing Leo, passing Konseko crossing udah banyak gitu ya Portugal menurutku. Vitinha sorry lagi nih, Vitinha bagus tapi cara mainmu ngerusak Portugal. Iya. Tapi kayak sepakat berarti masalahnya di Vitinha. Jadi kita nggak sepakat sama netizen yang bilang bahwa Vitinha itu udah bener karena dia yang ngatur tempo. Masa gini, Ronaldo dengan minim peluang dia bisa nyetak gol nih. Minim assist loh, dia bisa nyetak gol. Vitinha kayak bawa bola, berapa peluang kayak buat? Iya. Itu aja fakta aja kita ngomong. Ini bukan soal bias suka Ronaldo. Fakta aja dulu nih.
passingmu nggak pernah ke depan kok. Hmm. Tapi nggak, kembali lagi Roberto Martinez. Bahkan Roberto Martinez dia nyontek strategi Belgia. Ada pembahasan. Dia masih ingat strategi Belgia dan dia pakai yang sama. Masa dia nyontek strategi pelatih Belgia yang terbaru ini? Hah? Dia kan ganti pemain kan. Ronaldo, semua pemain intinya ganti kan. Ronaldo, Bruno, Fernandes. Vitinha ganti semua kan. Dia ngikutin caranya Belgia juga. Belgia juga. Belgia masukin Lukaku. Karena nggak terlalu works. Nggak, pemain-pemain yang masih di field itu nggak sesuai cara mainnya Lukaku. Bola direct, bola crossing. Akhirnya semua diganti. Untuk mengakomodir Lukaku. Ya. Tapi works kan. Langsung 4 pemain yang diganti tuh. Kevin De Bruyne diganti. Doku diganti. Terus ada Van Aken ganti, Trossard diganti. Striker kan diganti tuh. Tapi karena De Ketelaere ganti. De Bruyne diganti. Iya. Ini sih analisa orang, aku nggak nonton ya, tapi aku lihat ada yang analisa di Twitter, menurutku menarik juga ya. Makanya aku lihat, ini kan main duluan Belgia kan? Iya. Ini kayak Roberto Martinez ikut-ikut Belgia menurutku. Untuk ganti 4 orang, tapi dia masukin Onana soalnya. Tapi dia masukin orang-orang yang lumayan. Jadi kalau dibaca permainan ya, Lukaku ini perlu bola-bola yang cepat loh. Langsung sporadis aja. De Bruyne, berarti Doku. crossing yang kayak bilang kayak Barcelona itu. Crossing sporadis. Ya intinya nggak terlalu lama. Kalau De Bruyne, Doku terlalu lama delay. Hilang momentum. Dicoba lewatin. Gini, momentum. Ya, aku sepakat kehilangan momentum. Jadi orang kayak Lukaku ini kan oportunis nih. Akhirnya itu worse lah. Tapi aku juga nggak nonton sih. 3-2 walaupun kalau kita lihat skor itu duluan 2-0 Senegal. Iya, banyak yang ngomongin itu kan. Kok bisa di comeback comeback gitu loh, dan comebacknya sama Belgia lagi. Iya. Dan ada yang bikin meme kan. Piala Dunia kalau cuma 80 menit banyak tuh pialanya orang Afrika. Asli. Karena mereka selalu kalah di menit akhir. akhir. Kongo udah terbukti. Senegal terbukti. Dan terakhir ya Cape Verde. Cape Verde ini Afrika ternyata. Coba kayak Tanjung Verde. Dekatnya Tanjung Harapan berarti. Tanjung Verde. Kontrian Afrika. Oh, oke. Baru tahu. Aku kira di Dekat daerah mana ya? pesisir mana. Dekat mana ya coba ya? Maps coba. Dekat Tanjung Harapan enggak? Anjay. Mentang-mentang sama-sama Tanjung. Cape Verde. Oh, dia negara kepulauan, Pak. Enggak di benuanya. Enggak iya makanya di pinggir. Di baratnya Afrika nih. Barat atas. Dan kira nonton nggak tadi Cape Verde lawan Argentina? Nonton lah. Aku awalnya tidak mau nonton kan, karena ya saya benci Argentina. Terus kemudian aku lihat kan, aku lihatnya 1-1 bos. Aku nonton dia gol pertama 1-0 kan. Ya. Terus Lionel Messi lagi kan yang nyetak gol kan sebel ya. Jadi kayak lah menang gampang nih. Udah tau matiin TV ku. Aku udah bangun tuh ngerjain hal lain. Pagi kan gitu mau beres-beres lo apa. Tunggu match berikutnya baru tonton. Tiba-tiba tak lihat lagi di Fotmop ini. 1-1. Wah, seru barang ini. Tak nyalain lagi. Terus habis itu 2-1 terus 2 sama Lisandro Martinez. Yeah. Itu aja yang aku happy. 2-1. Pemain MU. Memang punya MU itu pembeda, Bos. Memang selalu bias tidak konsisten. Ya, tidak konsisten. Tidak suka Argentina. Tapi kalau Martinez yang cetak gol mantap. Itu Rojo juga disenang kan? Masih tetap Rojo mantap. Tapi aku maksudku gini, ya itu aku bilang tadi, aku takut dengan tim-tim yang main dengan semangat. Cape Verde itu main dengan semangat tau. Dan itu sangat menakutkan. Padahal kalau lihat dari stadion lebih full biru muda. Iya. Tapi kalau Ki bilang bermain dengan semangat agak meremehkan. Menurutku Cape Verde tim yang pertahanan salah satu terbaik. Serangan juga oke. Makanya banyak yang bilang gol keduanya mereka itu adalah gol yang harusnya dinobatkan nanti jadi salah satu gol terbaik. Itu Emi Martinez loh kipernya. Dan aku dari nonton yang Cape Verde lawan Spanyol, aku udah melihat cara mereka bertahan lawan Spanyol. Itu bukan Cape Verde yang kewalahan loh ya. Spanyol yang kewalahan bongkar Cape Verde. Selain karena si kiper itu jadi posisinya. Dan
Kayak udah lihat meme terbaru tentang itu, Meme yang ini tentang kiper itu. lebih cepat posisinya dapat 19 juta follower daripada sebuah negara dapat membangun 19 juta lapangan pekerjaan. Sebut negaranya dong. Sebut negaranya dong. Adalah sebuah negara di Afrika sana. Oh, Tanjung juga. Ya. Tanjung Bungkak. Jadi aku nonton dan maksudnya aku ya walaupun bias ya aku nontonnya, aku berharap tuh KP Verde menang, makanya pas gol yang ketiga dua ya. So aku berharap adu penalti. Kalau aku nggak bias, aku yakin bisa menang. Itu karena aku melihat main Cape Verde. Dia bisa bertahan, dia bisa counter. Dan Ki tetap merasa bahwa itu mereka dicurangin wasit. Ada foul di kiri itu yang dia cutting inside terus kakinya ditendang nggak foul. Aku bilang kan di Ya, sebelumnya aku aku ingat bilang, tuh. asal wasitnya nggak main-main, bisa menang. Cape Dan Verde. kayak ngerasa match itu wasitnya main-main. Sekarang kayak buka di Twitter sih udah terlalu berjibun ya. Semua videonya udah keluar semua apa aja dan bukan ada satu doang, banyak banget. Ya aku ingatnya yang cutting Mungkin inside kalau dia kalian dari ingat- kiri kakinya ditendang itu. Kan tinggal buka juga YouTube, kompilasi Dan- wasit bantu Argentina. Golnya Lisandro Martinez kan itu pada saat dia lompat si Lautaro ya. Jadi dari agak pertama dulu didorong. deh. Dari pertama dulu deh. Menit Wih, ada catatannya. Kebencian. nggak banyak. Tapi emang dan akhirnya pun yang aku catat ini pun muncul klipnya. Tapi yang paling telak sih yang ini. Menit 71 Messi dilanggar. Itu aku lihat itu bukan kena bola ya. Nah, itu foul kan, kasih free kick kan? Mm-mm. Itu lama banget loh. Bahkan aku nggak inget ada nggak ada replay yang lebih close up-nya loh. Mm-mm. Duel itu beneran kena kaki Messi atau enggak? Menit 71. Menit 1. Duh nggak ingat lagi. Setelah match-nya ya, Mm-mm. muncul di Twitter yang footage yang itu beneran emang kena bola. Tidak foul. Tidak foul, kena bola. Bahkan yang rame dibahas juga yang tendangan bebas. Nah, Dia belum selesai pagar. Sabar lu. Persis itu dah. Foul itu yang akhirnya pertandingan bebas itu. Oh foul itu. Yang Messi udah siap-siap, fotonya masih Ngatur pagar. posisinya masih ngatur pagar di kanan gawang. Messi syuting kan. Yeah. Untung Tapi dapat itulah, memang Tuhan memberkati orang baik. KP Verde. Cape Verde. Superman Pak. Dapat Cuk. Dapat Pak. Dari kanan masalahnya. Ya, So, jauh banget kayak dia lari ke sana. Kayak kipernya Sound Soccer tapi lawannya tuh loh. Salah, kipernya Subasa yang nendang tiang. Ya ini lagi. Genso Wakabayashi. Iya. Goks. Apa ya? Anjir, Dari harusnya ujung ke ujung. semoga ada fotonya ya. Dia pas loncat tuh loh. Ya jauh banget. Jauh Pak, dari kiri ke kanan masalahnya. Dan dia tuh kiper tua kali. Iya. Respect sama dia. Wajar dia dapat lapangan Dan aku pekerjaan. lebih jengkel ya. Messi dong, man of the match. Banyak yang bilang harusnya man of the match-nya si kiper. Fungsinya Karena kalau dia nggak nepis banyak, udah kalah banyak. KP lebih Verde. dari ada kali mungkin hitungan kuat 3 kali dia save Messi ya. Yang benar-benar telak nih udah one on one harusnya gol ya. Dia save. Dia dapat. Fungsinya telak itu harusnya Messi mungkin berapa gol? Fungsinya harusnya di man of the match. Kembali ke yang tadi bahwa man of the match itu pakai voting. Fans Messi lebih banyak bos. Terus seri kan Ya, 2-2 perpanjangan waktu. setelah gol keren tuh ya golnya Ya. nomor 13 Lupa lagi tuh. namanya. Ya Cabral ya. Ya. Cabral kayaknya. Kembali Cabral dribbling 90+7 dari flank kiri. Ditendang gas Pak. Bagus. Makanya banyak yang bilang itu harusnya jadi gol terbaik. Enggak. Setelah gol itu. Oh, setelah gol itu. Gol kan kita udah bahasnya. Hmm. Setelah gol kan Oh, 90+7. yang ditepis sama Martinez ya? Bukan ditepis Jen. Aku bicara foul ini. Oh, foul lagi. Yang Ya, ditendang kakinya itu kan? 90+7. Iya, dia yang ditendang kakinya kan. Dari flank Si kiri. orang yang nyetak gol itu kan? Ya. Iya, Dia mau ditendang masuk. kakinya. Dia mau masuk ke dalam. Ya itu Ditendang aku kan? bilang foul itu. Kan foul kan? Enggak. Itu kalau foul, free tangannya kick. wasit. Lanjut, Pak. Aku Wah anjing sih. di situ udah aku pikir, segitunya. Itu Kalau itu free kick, foul, free kick itu. free kick. Ada peluang itu. Iya kan memang mereka bagus dari posisi itu. Dan mereka selalu kantornya bagus. Mereka bola atasnya bagus loh.
Kan Cape ditepis sama Verde. Martinez tuh. Ya. Ada setelah itu ada peluang lagi dari posisi itu kan. Iya, aku ingat. Martinez nepis. Itu hampir, Pak. Keren, Pecah Mas. dunia kalau Cape Itu Verde. kalau bukan Martinez kipernya dapat, Pak. Ya. Dan ada Kalau itu juga Samsidar lewat itu. ada juga menit 90 juga. Counter nih di tengah lapangan handsball Romero kalau nggak salah. Enggak kartu. Pemain Cape Verde Romero. Wasit di Kaumbu loh posisinya. Wasitnya lagi 2-3 langkah nih. Handsball telak, Pak. Bola lanjut, Pak. Akhirnya bola harusnya counter, udah balik ke Argentina lagi. Hilang momentum. Dan terlalu banyak yang kayak gitu loh. Maksudku kayak satu keputusan yang kayak nguntungin, ngubah arah bola, hilang nyuri momentum, Pak. Harusnya kayak counter untuk peluangmu untuk counter malah hilang loh. Maksudnya gimana ya? Tiba-tiba yang harusnya fall nggak fall, hilang momentum lagi. Makanya orang agak bete kan kalau misalkan bola tuh di lama-lamain loh, dulu waktunya. Bukan soal waktunya habis. Kan ada injury time, ada perpanjangan, tapi kayak ngilangin momen. tensinya diturunin. Iya. Tensimu hilang jadinya. Makanya coach itu kan marah kalau misalnya udah posisi kalah malah dilambat-lambatin. Ya. Dia maki-maki pemainnya sendiri Memang kan. harusnya udah apalagi kok kalah. Udah brutal udah. Terus aja Terus aja. bawa Gas bolanya terus. ke depan. Ya. Mau nyampe nggak nyampe kayak bawa terus ke depan. Sepakat. Kalau kayak delay lagi tapi kayak tim yang tertinggal sih agak aneh menurutku ya. Dan kembali lagi, gol yang 3-2 kemenangannya Argentina. Aku dari jauh pas nontonnya aku bilang ini harusnya offside sih. Kayak merasa itu offside. Offside-nya di itu. Coba kan caranya deh yang pas backnya mau nyundul jatuh itu. Kan ada pemain belakang tuh. Martinez. Pas bolanya bukan Martinez. Martineznya tak gol. Bukan Martineznya. Kayak Cape Verde. Bola dari sana ya. Aku paling Argentina nih. Aku ganggu kiri nih. Kan akhirnya jatuh kan pemain Ya. Cape Verde. Kan Martinez itu. Sebelum bola ke Martinez, yang pemain ini udah offside duluan. Itu yang maksudmu udah offside. Offside. Dan kalaupun dia tidak offside, dia udah bikin pelanggaran. Yang maksudku itu harusnya itu dihitung fall. Enggak harus yang pertama dihitung adalah offside dulu. Sebelum bola datang, pemain Argentina ini udah posisinya interupsi. Dia udah interrupt. Kalau dia interrupt the ball, dia on ini loh. Posisinya lagi apa namanya istilahnya itu ya? On ya. Masih on, ada istilah pakai on off lah ya. Itu posisinya dia on tuh, hidup tuh. Karena dia interrupt ganggu back lawan. Posisi dia udah offside sebenarnya. Nggak perlu hitung nyari. Opsi kedua itu kalau nggak offside fall, tapi posisinya dia pun udah offside. Berarti dua-duanya sama sekali nggak dihitung sama wasitnya, nggak ngecek VAR. Boro-boro ngecek VAR. Yang handsball depan dia ngecek. Yang nendang kakinya dia nggak ngecek. Itu pertama udah offside. Kedua fall. Dua-dua nggak di intervensi VAR. Ya jadi itu gol yang nggak sah. 3-2 gol 3-2 ini. Harusnya extra time. Jadi benar kalau misalnya dibilang dia dirampok lah Cape Verde. Ya. Harus kita bilang. Makanya aku bilang kemarin lagi bilang. Kalau wasitnya nggak main-main, kemungkinan besar itu ada penalti itu. Atau bahkan sebenarnya menang di menit 90 lagi menurutku. Cape Verde. Tapi ya kembali lagi Cape Verde nggak terkalahkan di 90 menit. Iya betul. Sampai sekarang ya. Dan sekaligus Cape Verde jadi tim Afrika yang nggak lolos ya. Tim terakhir nggak lolos. Penutup tim Afrika yang nggak lolos. Oh habis ya? Habis sudah Afrika. Aljazair kalah. Ghana kalah sama Kolombia. Kalah, semua kalah. Mesir. Wih, masih ada King. Kayak lupain Mesir. Masih ada Mesir. Mesir menang ya. Berarti masih ada kabar gembira dari Afrika nih. Jangan nungguin itu banget, babi. Karena kalau katanya Bob Marley, nanti gue ganti Cak. Gara-gara gimmick kan. Mau nyanyi Singing Don't Worry
about a thing. Tapi gelas pecah duluan. Kayak Gimana nih? mending nyanyiin gelas-gelas kaca. Jadi nyanyiin apa? Ntar sabar aku coba inget. Tahu gak Ki? Gelas-gelas Gelas Betaria kaca. Sonata. Bangke, ini pesan jahe jadi gelas kaca nih mau makan kuda lumping. Tapi itu dah nggak jadi nyanyi anjir. Gimiknya Gimiknya gagal. gagal anjir. Gara-gara gelasnya pecah. Maksudnya kan Rastafari kan dari Afrika. Oh itu. Bener nggak? Nggak, awalnya Rastafari begitu kan aku Afrika. ngelihat Ajax, kemana nih arah Afrikanya? Kan Belanda. Oh ini. Ya males banget. Kalian lama-lama kan sadar gimmick dia tuh males banget. Korban guys, gelas pecah guys. Ya nanti Masih ada Mesir ya, El Paro ya. Aku nggak nonton sih. Tapi kayak lupa masih ada Mesir. justru ada drama di adu penalti ini sebenarnya. Kenapa? Salah beneran cedera ya? Aku nggak tahu. Aku Karena nggak aku nggak nonton match itu. Tapi Australia ganti kiper ya, kayak tim Krul. Wah, dia pikir dia tim Krul. Ya. Tapi ada- dapat. Tapi memang ada yang analisa juga dia kipernya kiper mana kan. Tapi emang dia jago, salah satu yang jago adu penalti. Walaupun artinya Tapi ada save-nya. walaupun lucunya ini kan dia masukin strategi nih ganti kiper buat adu penalti nih. Sama Mesir ada klipnya loh. Mesir buka tab loh. Ngelihat video adu penaltinya dia loh. Dan kita tahu siapa yang dilihat algojo adu penaltinya yang berhasil bisa naklukin kiper itu. El Dictatore, Kylian Mbappe. Jadi mereka nonton Mape nih. Jadi mereka lihat strategi yang mereka masukin kipernya Australia yang baru itu. Oke itu. Jangan pakai cara ini. Jangan lihat videonya Mbappe. Oh gini caranya nyetak golnya kalau lawan dia nih. Dan memang aku harus bilang dibanding Vini memang skill shootingnya Mbappe lebih bagus. Dan emang rate golnya penalti Mbappe apa tinggi. Kalau poin itu aku sepakat. Dan itu salah satu lucunya. Aku terus nggak nonton ya. Dan yang jadi sorotan juga ini penonton terakhirnya Australia itu seorang back berusia 18 tahun loh. Anak SMA Pak. Oh iya? Masuk. Nggak masuk. Oh ya wajar karena anak-anak muda lain dari Belanda juga melakukan hal yang Dan sama. anak-anak muda dari Inggris juga. Iya, tahun 2020. 20 2020. Ya maksudku Stop deh kasih anak-anak muda, bukannya apa-apa ya. Emang gak ada orang-orang lebih tua lagi sebenarnya yang buat ambil Asli, tanggung Clay. jawab sebesar itu. Stop kasih anak-anak Kasih muda. ya. Biarkan orang tua seperti Iya. Ronaldo nendang penalti. Dan ya di match lain Amerika menang 2-0 ya lawan Bosnia. Amerika terlalu ini kalau menurutku maksudnya dia terlalu belum menemukan ujian yang sebenarnya karena Bosnianya juga kurang kok menurut. Ya nggak terlalu saya. Dia yang tahu lihat Balogan ya. Ya. Ini senjata Balotelli. Yang tahu Balogan. Dia ini kayak top scorer Amerika deh. Balogan namanya. Oh kira kayak bercanda, beneran Balogan Iya, ternyata. senjata Balotelli. Senjata Balotelli. Pistolnya Balotelli. Tapi ngomong-ngomong itu, aku nggak aku lihat di meme, aku nggak tahu dia nonton match apa. Harusnya sih match Argentina. Ada Batistuta. Ah. Komentator bilang kameramen sedang menyorot salah satu striker paling mengerikan yang pernah dimiliki planet bumi, Gabriel Omar Batista. Gabriel Omar Batistuta. Yang kalau dia nyuting mending kiper lari deh. Asli. Katanya Karena kalaupun udah di garis, dia ampet sama dia. sekencang peluru Pak. Asli. Menakutkan itu. Tapi kayak dulu pernah main game PS yang Super Swiss Soccer. oh iya kita itu maksudku Ya, yang itu. syutingnya pakai ada ininya Ya, ada tergantung kebudayaan masing-masing. kebudayaan masing-masing. Terus Ya, kalau ya, ini ya. peluru apa? Dan kalau Batistuta tuh kalau nggak salah dia peluru gitu kan keluarnya syutingnya. Dan selebrasi pun emang ini. Ya dia karena dia sekenceng itu. Tapi tetap ada momen kontroversi juga ya. Omar Batistuta ya. Walaupun di akhir-akhir masa kejayaan. Karena makanya di waktu Argentina kalah tuh di Piala Dunia berapa ya? 2002 terakhir. 2002 katanya si Batistutanya memang sengaja nggak mau ngegolin. Aku lupa peluang yang mana. Karena
Ya katanya begitu karena Kan memang nggak ada lolos grup kan? ya ada konspirasinya katanya gitu si Batistuta nerima suap atau apa gitu. Tapi Dia kalau kalah sama siapa ya waktu itu? Aduh jauh banget lupa lagi. Arab Saudi kayaknya Kok Arab Saudi yang enggak, lolos? pokoknya negara-negara ini lah, bukan negara favorit lah. Jadi yang lolos negara itu, yang nggak lolos Arab Saudi Argentina. Saudi di Jerman ya. Udah dibantai Jerman masa Iya. itu. Tapi kalau kontroversi yang lain juga di bola Amerika ini ya, Balogun ini kartu merah. Yang nyata gol nih. Tapi katanya memang sampai patah kan? Bukan ya? Dia menginjak seperti Messi. Kontroversi ada di Messi sebenarnya. Kenapa Balogun nginjak posisinya sama persis prosesnya, tapi dia kartu merah. Messi nggak ngecek di VAR. VAR pun nggak dicek Messi. Ya, Makanya banyak yang komentarin sekarang kan, sampai rame kan komentator pun bilang bahwa wasit Piala Dunia ini sekarang tuh adalah wasit yang double standar. bukan Kalau- urusan memang ada wasit khusus agen oknum-oknum. Aku nggak akan karena rasanya nggak mungkin sih sebuah tim menyuap, sebuah negara menyuap sebuah turnamen. Tapi kalau ada oknum yang memfavoritkan sebuah tim, sebuah pemain, lebih masuk akal. Dan menurutku ya oknum itu sudah melakukan itu dengan memfavoritkan seorang pemain karena terlihat banget pemain ini selalu difavoritkan, dijauhkan dari pelanggaran, dimudahkan dapat full, kita lihat. Dan ya kita tunggu aja karmanya nih, karena Aljazair udah terima karmanya lawan Swiss kalah 2-0. Austria juga udah kok Austria juga dibantai Spanyol. Dan Jadi ya, menurutmu tetap ada akan nanti karmanya Argentina? ya siapa tahu ya. Tapi masalah jalur dia gampang. Setelah ini kan dia udah ketemu. Kita tunggu aja. Ini habis ini kan Kolombia nih. Ya kalau misalnya dia lanjut kan nanti lawan berikutnya Kolombia kan. Habis ini kan lawan Mesir. Mesir dulu kan dia. Oh seru. Tapi katanya salah cedera. Aduh. Makanya aku nggak tahu. Kalau sayang aja kalau salah cedera, malah pas ketemu Argentina. Ya. Maksudnya kayak boleh sih cedera, ketemu Argentina dulu. Karena menurutku juga soalnya gini, nggak terlalu istimewa banget Argentina menurut mainnya. Dibanding Mesir ya. Kalau kita agak lama dikit ya. Kurang bahan. Karena di Mesir nih punya dua titisan, Pak. Ngejokes nih. Dua titisan legend nih. Sabar. Kalau udah komedi nih aku nyari Bukan nih. soal Salah doang yang jago nih, El Faraon nih. King Salah nih. Tapi di Mesir tuh udah punya titisan Zico dari Brazil. Dan striker Prancis, Trezeguet. Mana terus sih? Cadangan dia, sub. Jauh banget nyari. Tapi saya Trezeguet itu starter loh. Berarti memang ngefans kayak orang tuanya ya. Dia Iya, aku striker rasa ya. namanya Trezeguet. Dan aku cuma berpikir sih kalau Indonesia kirim tim berisikan Fauzi Toldo, Maldini Pali, terus Beckham Putra. paling shock nanti kalau Beckham Putra. Beckham, son of Beckham. Oh ya, Putra Beckham. Ini lagi bisa berantem nih Vitorian sama Beckham lagi. Anak dari mana nih? Putra Beckham. Tapi karena pelatihnya Mesir nih orang Sunda. Oh ya? Kalau nama Sunda kan biasa Cecep Surecep, Entis Sutisna. Dia namanya Hosam Hasan. Oh ya. Dan Sangat gampang. dan aku cuma punya pemain tadi